kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat berkumpul di ruang virtual yang telah memberikan kesempatan dan juga dalam keadaan sehat dan serta penuh semangat. Tak lupa salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Doransia Fendi Astuti, biasa dipanggil Dora atau Bu Vindi, sebagai guru seni budaya di SMP Negeri 1 Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Kebetulan juga saya sebagai Ketua Komunitas CLN Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Baik Bapak Ibu, tema malam ini sangat menarik, yaitu cerdas bersama AI, memperkuat DPL di pembelajaran mendalam. Mari kita bersama-sama menyalakan semangat belajar dan berbagi inspirasi dalam dunia pendidikan. Jadilah bagian dari perubahan dengan memperdalam wawasan tentang strategi pembelajaran yang relevan dan bermakna di abad ke-21. Baik Bapak Ibu, yang sangat berbahagia, sebelumnya saya bacakan susunan acara kegiatan webinar malam ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan kesepakatan bersama dalam kegiatan webinar. Yang keempat, materi inti yang akan disampaikan oleh narasumber Bapak Denny Rohendi SPD MPD atau biasa disapa dengan Kang Diro. Dan yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, maka saya sebagai moderator akan membuka acara webinar malam hari ini dengan bacaan basmalah. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan khidmat. Kepada Bu Delismar bisa membantu atau mungkin saya sendiri juga tidak apa-apa. Baik, terima kasih kepada Ibu Delismar yang sudah membantu untuk menayangkan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya saya bacakan kesepakatan bersama dalam kegiatan webinar. Sebentar saya izin share screen. Mau bantu Ibu? Bentar, sudah loading belum, Bun? Masuk tidak, Bun? Belum. Belum, Bu. Itu masih yang semuanya kayaknya. Sebentar. Sterannya.
Sudahkah? Sudah. Iya, sudah Bu. Oke, siap. Kesepakatannya untuk yang pertama, sebentar. Bagi peserta mengisi pendaftaran webinar, dan yang kedua yaitu peserta mengikuti Google Meet ataupun mengikuti streaming YouTube, tapi karena hari ini untuk streaming YouTube-nya masih bermasalah jadi belum bisa. Kemudian untuk yang ketiga, peserta mengisi daftar hadir pada webinar hari ini secara langsung ataupun nanti kami batasi sampai pukul 23.59. Yang keempat, peserta masuk Google Meet maksimal 30 menit sebelum kegiatan berakhir. Yang kelima, presensi yang tidak terkirim atau terkendala di Google Form itu tidak bisa terkirim, maka tidak mendapatkan sertifikat. Ya, untuk yang keenam, panitia tidak menerima ralat sertifikat, ralat email, ataupun ralat dalam bentuk telepon ataupun WA kepada panitia. Yang ketujuh, peserta diharapkan teliti dalam mengisi nama, email, dan juga instansi yang sudah ada pada Google Form di dalam daftar hadir. Maka dimohon untuk mengisi dengan teliti, jangan sampai salah. Untuk yang kedelapan yaitu segala bentuk kekeliruan baik data maupun pengisian form sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh peserta webinar. Demikian untuk kesepakatan dalam kegiatan webinar pada malam hari ini. Oke, sebentar. Selanjutnya untuk menyingkat waktu kepada Kang Ihin, apakah bisa menyampaikan beberapa motivasi kepada teman-teman sebagai keynote speaker-nya kepada Kang Ihin selaku sekretaris komunitas CLN dan juga sebagai guru di SMP IT Al-Kahfi Bogor, dipersilahkan untuk menyampaikannya. Assalamualaikum Kang Ihin. Belum ada suaranya Kang. Oh, sebentar. Masih unmute Apakah ya. sudah ada? Sudah. Sudah ya. Siap. Maaf. Sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Denny Rohendi SPD MPD atau yang biasa kita panggil dengan nama keakraban Kang Dero. Assalamualaikum Kang Dero, Damang. Waalaikumsalam Kang Ihin. Sehat Kang Ihin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama kita nggak jumpa nih, walaupun Betul. secara virtual ya Kang ya. Iya betul. Berkah. Kangen juga nih Kang nih. Alhamdulillah berkah. Iya, kangen dengan semuanya juga nih para struktur KCLN ya, tim inti, juga para ketua KCLN di seluruh Indonesia ya. Assalamualaikum semuanya, selamat malam, salam sejahtera ya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia, amin. Amin. Ya. Walaupun nuansanya akhir bulan, akhir tahun juga tahun, Kang. begitu ya, betul. Akhir bulan dan akhir tahun, cuaca juga sering hujan. Ini mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam terus untuk berbagi
terus untuk menggali ilmu ya semaksimal mungkin dalam rangka perbaikan diri kita dan juga pada seluruh peserta didik yang mudah-mudahan bisa melanjutkan ya estafeta kebaikan demi kebaikan yang bisa kita terapkan dalam keseharian. Yang saya banggakan juga Ibu Doransia Pendi Astuti ya, yang memandu acara ini sebagai moderator. Kalau Kang Dero selaku narasumber hebat kita malam ini. Sebetulnya kita berencana itu di tanggal berapa, Bu Dora? 15, Kang. 15 ya? Ya, Tapi hari Senin mohon maaf, kemarin. ya betul, kami ralat karena Kang Dero selaku narasumber dan sekaligus ketua KCLN, beliau berhalangan hadir kalau di tanggal tersebut ya, sehingga harus dipindah, digeser ke malam ini ya. Ya, Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti acara ini sampai selesai. Amin. Bapak Ibu para peserta webinar, sahabat komunitas Canva Lovers Nusantara dimanapun berada, tentunya kita bersyukur di malam yang berbahagia ini, Kamis 18 Desember ya, kita bisa melanjutkan kembali webinar KCLN Gemilang Berbagi ya, seri ke-94 ya Bu ya. Ya betul, 394. Alhamdulillah walaupun terjeda 1 bulan kemarin, tapi insya Allah kita masih terus berupaya untuk konsisten ya hingga seri ke-94 ini sebagai bukti nyata ya komitmen kita bersama dalam menjaga dan merawat semangat belajar kita. Para peserta sekalian, tema yang kita angkat malam ini tentunya sangat relevan ya, dan futuristik nih ya, futuristik yang mana tentang cerdas bersama AI, memperkuat DPL ya di pembelajaran mendalam ya. Sekarang lagi booming terus nih ya, deep learning atau pembelajaran mendalam ini tentunya akan terus kita gali ya, sesuai namanya mendalam, jadi harus kita gali begitu. Dan di era tahun 2025 menjelang 2026 ini ya, kecerdasan buatan gitu atau AI ini bukan lagi hal yang asing, melainkan mitra ya, mitra yang harus kita rangkul para peserta sekalian. Dan mudah-mudahan ini jadi tagline webinar kita begitu ya, bahwa akhir tahun ini menjadi awal semangat memulai kebaikan di tahun baru nanti. Jadi mari kita jadikan momentum ini untuk merefleksikan ya, atau mengevaluasi atau mengintrospeksi dan ya muhasabah gitu ya. Bagaimana kita sebagai pendidik atau pembelajar bisa memanfaatkan teknologi bukan hanya untuk hal-hal yang di luar dunia pendidikan begitu ya, tapi juga harus bisa menunjang di dunia pendidikan, bahkan kalaupun nanti terpaksa begitu ya harus menggantikan peran kita, nah ini harus ada kesiapan gitu ya, agar ketergantian itu juga sesuai dengan alur dan perannya masing-masing. Tapi tentunya tidak kita harapkan, karena teknologi ini diciptakan atau dibuatkan bukan untuk menggantikan, tapi lebih untuk memperdalam gitu ya kualitas dari pembelajaran itu sendiri, dalam hal ini deep learning itu sendiri. Saya berharap atau kami berharap di KCLN ini dari Kang Dero nanti bisa membuka wawasan baru nih kepada seluruh peserta ya, bagi kita semua tentang bagaimana ya upaya mengintegrasikan AI begitu ya, cara cerdas dan juga sesuai etis begitu. Terakhir, selamat mengikuti webinar ini Bapak Ibu ya, dan kita berharap di akhir tahun ini kita tutup dengan berbagai kebaikan ya,
kita tutup dengan ilmu dan menyambut tahun baru pun dengan penuh semangat inovasi, ya, penuh semangat pembaruan agar tentunya para peserta didik di sekolah atau lingkungan masing-masing bisa menjadi para peserta didik yang berprestasi. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Ihin yang sudah memberikan motivasinya sekaligus mengawali acara webinar komunitas CLN seri ke-94 dalam keadaan sehat. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, saatnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang luar biasa yaitu Kang Diro, dan beliau merupakan Ketua Komunitas CLN, Guru Duta Canva Indonesia, Duta Teknologi Kemdikbud Ristek, Kapten Belajar ID Provinsi Jawa Barat, Trainer Canva for Education, Mentor Google Master Trainer, dosen praktisi, guru pejuang digital, dan masih aktif mengajar di SMA N1 Taman Sari Bogor. Selanjutnya, karena waktu semakin malam dan semakin terus berjalan, langsung saja kepada Kang Diro untuk menyampaikan materinya. Waktu kurang lebih 60 menit, Kang. Cukup ya? Oke, siap. Monggo Kang Diro dipersilakan untuk menyampaikan materi. Masih unmute. Baik, terima kasih Bu Dora. Suara saya jelas? Siap, jelas Kang. Siap. Kang. Oke, Kang Ihin. Alhamdulillah ya. Silaturahim virtual lagi nih dengan teman-teman. Iya. Baik. Ini saya bersyukur nih malam ini sudah tercapai dari tadi. Nyampe nggak ya 100 gitu. Nah, ternyata alhamdulillah targetnya ya. Sudah 101 dengan pengurus. Nah, baik Bapak Ibu izin ya semuanya kita akan segera mulai aktivitas kebaikan kita di malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, sehat, berkah, sukses, ceria, gembira, bahagia. Alhamdulillah hari ini bersyukur ya Bapak Ibu, kita diberikan kesehatan terus sama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau handphone tidak ada kuota, yang terjadi mati gaya. Nah, juga sama ya, kalau hidup tidak ada kuota kehidupan, maka yang terjadi bisa mati. Mati tidak harus dalam kondisi fisik, mati pikiran, mati jiwa, mati hati, dan juga mati empati. Nah hari ini alhamdulillah Bapak Ibu bersyukur terus kita bisa silaturahim kembali. Ini kita sudah lama ya, Kang Ihin, Bu Dora, dan teman-teman Bu Delismar, tim panitia, dan juga para ketua CLN Kabupaten Kota. Sudah lama sekali kita tidak menggelar webinar di tengah derasnya arus perubahan yang ada begitu, dan juga aktivitas kebaikan yang kita lakukan di satuan pendidikan masing-masing. Tapi bersyukur alhamdulillah hari ini kita menutup rangkaian akhir tahun 2025 ini dengan webinar kebaikan di malam ini. Makanya spesial saya minta ke panitia biar Kang Dero yang mengisi begitu ya. Di samping ada hal-hal baru yang memang harus dikuatkan gitu hari ini untuk kita level up menjadi guru-guru yang dirindukan. Yang saya hormati Kang Ihin ya. Kang Ihin sehat ya Kang Ihin? Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah, lama juga tidak berjumpa padahal dekat begitu ya di Kabupaten Bogor. Tetapi karena masing-masing aktivitas kebaikannya dahsyat, mudah-mudahan nanti bisa berjumpa secara luring ya. Amin. Terima kasih. Selanjutnya ada Bu Dora, ini juga dari Magetan ya Bu ya, Ketua CLN Kabupaten Magetan. Alhamdulillah Bu Dora sehat ya. Alhamdulillah baru sembuh Kang. Alhamdulillah. Oh iya, berkah ya. Mudah-mudahan sakitnya penggugur dosa. Bismillah. Bu. Masih bindeng ya. Oke. Iya, batuk pilek kemarin. Hati-hati cuaca sedang tidak bersahabat begitu ya. Kita juga menghadirkan empati yang dahsyat untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga di Aceh begitu ya. Mudah-mudahan wasilah dengan bencana ini semakin memotivasi kita untuk terus peduli dan senantiasa meningkatkan amal kebaikan kita untuk kedepannya insya Allah. Selanjutnya Bu Delismar, ini sehat Bu Delismar? Ya. Alhamdulillah sehat Kang. Oke, siap, terima kasih Bu ya. Oke, sedang musim apa di sana? Di Jambi? Musim hujan sama. Musim durian. Musim hujan. Durian, kalau durian Jambi mah memang iya terkenal begitu ya. Pernah mencoba begitu ya.
Oke, Iya. terima kasih Bu Delismar dan seluruh tim inti ya, para ketua Kanvalopers Kabupaten Kota yang tidak bisa saya sampaikan. Berkah selalu, terima kasih teman-teman ya atas supportnya, paling tidak meninggalkan grup begitu ya. Ketika kegiatan agak sedikit vakum, grupnya tetap ada, alhamdulillah. Dan tentu yang lebih dahsyat adalah para guru. Di sini ada guru, ada pengawas, kepala sekolah. Tadi sudah ada beberapa testimoni tentang AI, saya coba membaca, begitu Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan gunakan untuk kebaikan itu. Terima kasih Bapak Ibu guru yang luar biasa, 104 sekarang hadir di room virtual kita. Semoga Bapak dan Ibu semakin yakin dan terus semangat untuk senantiasa optimal menjadi guru-guru yang level up. Istilahnya sekarang adalah guru pejuang digital. Wow, Iya, konten saya sudah dibanjiri ya dengan kata-kata luar biasa dari netizen begitu ya. Nah, tidak apa-apa Bapak Ibu. GPD, nah disangkanya GP digital begitu ya. Padahal GPD tidak ada hubungan dengan GP begitu ya. Nah, itu tidak perlu diluruskan. Tapi untuk miskonsepsi diingatkan silahkan ya, berliterasi. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak kita semua coba ya Bapak Ibu kita berinteraksi meskipun Bapak Ibu tidak membuka kamera ya, teman-teman sekalian boleh nanti membantu saya untuk berinteraksi di kolom chat ya. Nah, interaksi pertama saya ingin meminta teman-teman untuk menuliskan satu kebaikan yang dilakukan di hari ini kepada murid di sekolah meskipun mungkin tidak mengajar ya, karena sedang mengolah nilai gitu untuk pembagian rapot. Bapak Ibu silakan tuliskan satu kesan kebaikan yang Bapak Ibu hadirkan hari ini bersama murid-murid di sekolah. Kita menunggu di kolom chat. Nah, ini sebelum ke DPL, kita ingin menunggu nih kabar kebaikan yang Bapak Ibu lakukan di sekolah terkait dengan implementasi kebaikan gitu Bapak Ibu ya. Karena hidup ini kita harus terus optimal menjadi guru-guru yang menjadi teladan, digugu dan ditiru dengan seluruh karya kebaikan yang dihasilkan. Karya kebaikan terkecil adalah bagaimana kita bisa menyapa anak-anak kita, memuliakan mereka ya. Dan tentu up gitu ya untuk meningkatkan kompetensi dan potensi mereka. Ini sudah ada yang pertama nih Bu Wisnawati ya, menemani anak-anak OSIS menutup kegiatan. Iya betul sekali ya, ada kelas meeting porseni itu 8 hari katanya ya. Ibu Rahmadona mengafirmasi siswa. Mereka sangat berharap apapun nanti hasil ujiannya. Betul ya, afirmasi positif untuk anak-anak kita. Memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada salah satu siswa, keren banget. Membersamai dalam kebersihan. Nah ini dia, betul harus dirapikan ya Bu Dora ini kelasnya gitu ya supaya nyaman nanti anak-anak hadir dan juga orang tuanya di sekolah. Wah cepat sekali ini mendampingi siswa dengan sabar dan tersenyum Kang Ihin ya yang terakhir dalam mengerjakan soal SAS. Betul Ibu Tri membersihkan kelas bersama anak-anak luar biasa, hal kecil berdampak besar. Mendampingi siswa PKL di Hotel Jakarta Kang Alam, wah luar biasa ini ya PKL siap. Berbagi cerita ketika diminta ayah yang ambil rapot besok. Oh iya betul. Ada himbauan di salah satu daerah itu katanya ngambil rapotnya harus sama ayah begitu ya. Karena ayah mungkin kenapa ya ayah apa jarang datang? Oh iya, rata-rata komite untuk ibu-ibu ya kalau di SD gitu ya. Nah, saya juga SMP gitu, Kang. Oh, sama ya. Ya. Jadi dihimbau yang ngambil rapot ayah katanya ya, karena ayah mungkin biar lebih ini sering ke sekolah begitu ya. Pesan untuk pulang langsung ke rumah jangan mampir-mampir, siap gotong royong, bersih-bersih, tuh nggak botram. Nah, ini botram ini adalah kebiasaan baik Bapak Ibu ya, makan bareng gitu ya. Tapi sekarang makan barengnya kan ada MBG, jadi lebih luar biasa. Membimbing anak-anak kelas meeting, membersihkan kelas, menyemangati murid, menyambut anak di pagi hari dengan senyuman. Wow, siap, Moka Alit di kabupaten. Iya, baik. Bapak Ibu terima kasih kesan kebaikan yang sudah dituliskan ya, kecil tapi berdampak besar. Terus lakukan kebaikan, insya Allah semesta tidak akan pernah salah mengembalikan kebaikan itu kepada kita. Baik, kita akan segera mulai. Bapak Ibu izin menyampaikan ya, ada ilmu yang coba dikembangkan, hasil ngulik gitu Bapak Ibu ya. Jadi hari ini tuh Kang Ihin senang banget ya ketika ada sesuatu yang baru itu, yang pertama yang muncul itu bukan rasa iri begitu ya. Bukan SMS, Bapak Ibu, tanda sombong tahu SMS, ini tanda sombong nih ya. Sekarang kita sudah tidak pakai SMS, Bapak Ibu, pakai internet ya. Tapi saya teringat petuahnya Kiai Haji Abdullah Gimnastiar gitu Bapak Ibu, ciri orang-orang yang sombong itu SMS. Apa itu SMS? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang, begitu Bapak Ibu ya. Ini sengaja saya tes ombak dengan konten guru pejuang digital. Wow, ternyata semakin bisa memfolder gitu ya, pola pikir yang tetap dan bertumbuh itu terlihat jelas. Nah, kalaupun kita tidak bisa
memberikan hasil yang berkualitas, paling tidak kita tidak menyemai keburukan untuk menghasilkan sesuatu dampak yang tentu lebih buruk tentunya. Nah, hari ini mari kita level up gitu Bapak Ibu. Dengan segala perubahan dinamika yang ada di nasional, mari kita sikapi dengan positif dan tentu kita menjadi bagian kebaikan di dalamnya. Baik, yang sudah siap Bapak Ibu untuk mengikuti webinar malam ini boleh berikan jempol. Wah, jempol sudah berterbangan begitu Bapak Ibu. Boleh berikan jempol-jempolnya. Saya akan membuka slide Bapak Ibu. Dan Bu Dora ini mohon izin sudah ada yang masuk lagi itu minta di-admit. Ternyata bisa. Kang Ihin ini keren banget ya di tengah suasana seperti ini di akhir tahun begitu ya, hujan dan sebagainya. Ini kalau kita bisa ngumpulin 100 orang, ini dahsyat banget. Saya semakin yakin ya, meskipun arahnya sekarang komunitas tidak lagi menjadi sesuatu yang sentral sumber belajar, tapi ternyata semangat kebaikan guru-guru ini masih dahsyat. Mari kita berikan apresiasi untuk kita semua, Bapak Ibu, terima kasih ya. Kok mau sih belajar malam-malam kayak gini, ngapain gitu? Enaknya kan Bapak Ibu tiduran, nonton drama Korea atau filmnya Indosiar, kok menangis gitu Bapak Ibu ya. Tapi hari ini ternyata Bapak Ibu luar biasa ada di sini mau belajar gitu, ngapain gitu ya. Kalau tidak karena BBM, apa itu BBM? Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Maka Bapak Ibu tidak akan optimal. Nah, mudah-mudahan hasil kita belajar ini akan berdampak. Izin Bapak Ibu ya, saya akan coba tampilkan. Nah, ini dia. Apa sih Kang Dero yang bisa kita bagikan ya di sesi malam ini? Nah, Bapak Ibu temanya dahsyat ini Bapak Ibu. Tadi saya agak tergelitik katanya begitu ya. Apa tadi ada pernyataan di kolom chat, tapi saya tidak nyaman menyebutkannya gitu Bapak Ibu ya, tentang AI, penggunaan AI. Nah, mari kita coba Bapak Ibu, kita akan menggunakan teknologi untuk kebaikan. Guru-guru yang tidak menggunakan teknologi, Bapak Ibu tidak apa-apa. Tetapi guru-guru yang tidak menggunakan teknologi sekarang, itu pasti akan tergantikan oleh guru-guru yang menggunakan teknologi. Teknologi itu adalah alat, bukan tujuan, bukan sesuatu yang sakral gitu Bapak Ibu. Tapi dia alat untuk membantu kinerja kita. Kang Ihin, Bu Dora sudah terlihat tampilannya? Sudah Kang, tapi aman ya? belum share screen. Sudah. Belum full. Oh, belum full. Sekarang udah full ya? Iya. Sudah. Baik. Saya Kang Dero minta Bapak Ibu fokus ya. Ini yang sempat menghilang wajah saya gitu karena ngantuk Bapak Ibu. Karena ada itu nggak keluar-keluar ya pas Bu Dora mau matiin ini Google Meet-nya. Kok ini nggak keluar-keluar? Banyakan lagi Bapak Ibu 10 orang misalkan. Ternyata tidur gitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan tidur ya. Sekarang fokus menyimak. Ini akan ada ilmu dahsyat yang bisa di-share gitu Bapak Ibu. Nanti bisa optimal untuk Bapak Ibu silahkan ada LK begitu ya. From AI yang bisa dibawa pulang nantinya Bapak Ibu. Tema malam ini adalah cerdas bersama AI. Nah, hari ini definisi AI sudah berganti menjadi KA begitu Bapak Ibu ya. Kecerdasan artifisial. Dengan menuliskan AI dan KA sama saja Bapak Ibu. Nah, dengan AI, mari kita memperkuat DPL di pembelajaran mendalam. Seluruh aktivitas kebaikan kita sebagai seorang guru hari ini memang di eranya saat ini yang kita akan bidik dan tentu ini karakter selamanya gitu Bapak Ibu. Inilah tentang dimensi profil lulusan. Bagaimana kita bisa memperkuat dimensi profil lulusan ini di pembelajaran mendalam dengan menggunakan AI atau kecerdasan artifisial. Jujur saya memberikan testimoni positif karena ternyata tidak ada lagi nanti guru yang akan menyatakan saya bingung harus ngajar apa, ide kreatifnya seperti apa. Ternyata dengan diskusi dan meminta bantuan teknologi ini menjadi luar biasa. Mari hari ini kita perkuat DPL ini untuk menghasilkan pembelajaran mendalam yang bisa mewujudkan anak-anak kita memiliki profil yang baik. Nah, ini bagi yang baru bergabung Bapak Ibu ya, salam kenal. Mungkin ada yang baru hadir ya, tiba-tiba kok klik link masuknya ke sini. Padahal saya nggak niat webinar, tapi kok asik begitu ya. Ternyata Bapak Ibu ada di room kebaikan ini. Salam kenal Bapak Ibu, saya Denny Rohendi ya, bersama Kang Ihin, Bu Dora, Bu Delismar, dan teman-teman yang lain. Ini sebagai pengelola dari komunitas CLN yang dulu namanya adalah Canva Lovers Nusantara. Salam kenal dengan Kang Dero. Nanti Bapak Ibu bisa bergabung di media sosial Kang Dero, di Instagram maupun di TikTok. Nah, Bapak Ibu, buah duku di rumah Pak Camat. Cakep. Oke. Buah kelapa di rumah Bupati. Nah, Bapak Ibu semoga semangat ikut kegiatan dengan senang hati. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Siap. Saya punya satu lagi pantun. Burung kutilang terbang melayang. Cakep. Hinggap sebentar di dahan jati.
Nah, Cakep. cakep. Jadi guru yang terus berkembang, pembelajaran mendalam, ubah cara guru, menginspirasi. Nah, Siap. baik, siap. 2 pantun ini sudah terbang kemana-mana Bapak Ibu, karena saya hanya punya 2 pantun ini hasil dari ChatGPT gitu Bapak Ibu ya. 2 pantun ini dihasilkan dari AI begitu Bapak Ibu. Saya jujur tidak terlalu pintar membuat pantun. Makanya kalau guru fokusnya hanya di mengajar pasti akan tergantikan. Gurunya harus level up, fokusnya adalah di mengajar dan di mendidik. Karena kalau kita level up, fokusnya di mendidik, tidak ada AI yang bisa menggantikan Bapak Ibu ya. Sepakat. Mari kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, AI yang dahsyat, teknologi yang keren, itu harus diimbangi dengan semangat belajar yang luar biasa. Teknologi bukan segalanya, tapi dengan kehadiran teknologi, ini akan tentunya membantu optimal kita untuk menghadirkan kebaikan buat murid-murid kita. Dahsyatnya AI ditambah dengan semangat belajar guru-guru yang dahsyat, itu akan melahirkan inovasi dalam pembelajaran. Kalau teknologi ini yang hebat ini di tangan guru-guru yang hebat, maka tentu akan lahir pembelajaran yang dahsyat. Tidak ada keharusan Bapak Ibu menggunakan teknologi, tetapi hari ini arusnya agak naif kalau kita tetap mengartikan bahwa saya tidak mau menggunakan AI, sementara handphone di tangan gitu Bapak Ibu ya. Karena di tangan Bapak dan Ibu di handphone itu banyak AI di situ. Saya enggak, coba dibuka WA-nya Bapak Ibu ya, itu yang terdekat di dalamnya juga ada AI. Nah, hari ini mari kita gunakan Bapak Ibu AI yang dahsyat ini, dahsyat banget Bapak Ibu sekarang ya. Ini kekuatannya luar biasa. Otak kita ini terbatas, tapi dengan kecerdasan artifisial menghimpun data-data dari yang kita berikan, tapi yang paling penting AI yang dahsyat itu harus dibarengi dengan karakter yang luar biasa. Mungkin harapannya ke depan kita membuat media belajar itu nanti akan ada fitur ininya Bapak Ibu, fitur AI-nya di dalamnya gitu ya. Sehingga nanti interaksi itu akan lebih leluasa karena hadir di sana. Semoga kita bisa terus ya mengimplementasikan ini. Nah, hari ini ya ini maaf jamnya belum saya edit gitu Bapak Ibu. Di tengah waktu yang singkat ini saya akan menyampaikan tentang 3 hal Bapak Ibu. Bicara tentang teknologi dan juga bicara tentang DPL. Bapak Ibu sudah memahami DPL itu adalah dimensi profil lulusan. Ada 8 Bapak Ibu ya. Kalau dulu namanya adalah profil pelajar Pancasila yang ada 6. Betul, sekarang namanya adalah DPL. Bapak Ibu, kita memahami ada 3 jenis pembelajaran, intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Bagaimana kemudian kita bisa menerapkan DPL ini sekaligus menguatkan agar implementasinya dahsyat dalam pembelajaran. Nah, di sesi malam ini yang terbatas, 3 jenis pembelajaran ini kita akan coba sajikan Bapak Ibu. Nah, kayak gimana? Nah, coba Bapak Ibu ya, nanti kita belajar. Nah, untuk ini, mari kita melakukan refleksi diri. Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya, silakan di kolom chat, meskipun saya tidak bisa langsung memantau. Nanti mungkin Bu Dora bisa menyampaikan ya, membantu saya untuk membacakan hasil dari refleksi teman-teman kita. Pertama, sejauh mana Bapak Ibu memahami bahwa memahami DPL dalam mencapai tujuan pembelajaran di kelas? Bapak Ibu silakan boleh menuliskan di kolom chat, singkat juga boleh, mau deskripsi silakan. Intinya adalah kita ingin memahami sejauh mana Bapak dan Ibu memahami DPL. DPL-nya untuk apa? Untuk mencapai tujuan pembelajaran di kelas Bapak dan Ibu. Nah, silakan. Bu Dora, boleh dibacakan 1 atau 2 yang sudah menulis? Ya, saya supaya tidak keluar layar. Oke, siap. Baik. Refleksi ini menjadi penting, Bapak Ibu ya, untuk kita memahami sebelum level up. Kita ingin mengukur gitu ya kekuatan refleksi kita. Oke, apakah sudah ada? Belum, Kang. Belum, aman ya. Oke. Mungkin agak susah Bapak Ibu ya, tidak apa-apa. Sejauh mana Bapak Ibu memahami dimensi profil lulusan ini dapat ditentukan dari TP, Kang, 1. Oke, DPL 1 betul. Sebenarnya dari TP. Siap. DPL ditentukan dari TP. Gaskeun, oke. Siap. Ada lagi? Belum, baru 1. Oke. Baik. Ini nanti walaupun tidak ditulis Bapak Ibu merefleksikan sendiri aja ya Bapak Ibu ya. Ini karena pahami dulu tujuan pembelajaran. Oke. Siap. Kata kuncinya sama ya. Dari tujuan sama. pembelajaran. Pahami tujuan pembelajarannya, implementasikan dalam dimensi profil lulusan. Baik, saya kira cukup 2 pertanyaan ini untuk yang ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di pertanyaan kedua, saya akan next. Nah, ini dia Bapak Ibu. Apa kendala utama yang Bapak Ibu hadapi saat mengintegrasikan DPL dalam pembelajaran? Nah, ini
kira-kira ada nggak sih permasalahan yang menjadi kendala gitu ya Bapak Ibu? Aduh saya bingung nih, bagaimana DPL ini bisa saya integrasikan gitu ya dalam pembelajaran yang hadir. Ini Bapak Ibu bisa dituliskan begitu ya kendalanya seperti apa? Ada yang masih bingung Kang gitu. Masih bingung katanya ya? Oke, siap. Selama Baik. ini aman integrasinya DPL ke pembelajaran. Aman, oke, Ya. bingung, aman, dan sebagainya. Oke, siap. Terima kasih ya. Lanjut. Ini refleksinya agak cepat nih Bapak Ibu. Yang ketiga nih Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu bisa menilai apakah strategi pembelajaran yang sudah dihadirkan di kelas itu memperkuat atau memperlemah DPL? Nah, ini Bapak Ibu. Boleh mungkin dituliskan memperkuat atau memperlemah DPL. Jadi strategi pembelajarannya misalkan sudah menggunakan ya pendekatannya pembelajaran mendalam dengan model tertentu. Nah, sejauh mana kita yakin bahwa ini tuh memperkuat atau memperlemah DPL gitu ya. Jangan sampai menjadi sesuatu yang sifatnya kontra gitu Bapak Ibu. Memperkuat jawabannya Kang. Memperkuat ya, oke. Betul. Tapi tampilannya Kang Dero kok hitam Kang ini Kang. Hitam. Teman-teman yang lain gimana? Hitam, enggak ada. Nggak ada tulisannya? Enggak Iya, ada. sama aku. Tulisan revisi. Nah, sudah. Nah, sekarang udah. Oke, hitam ya. Ya. Kita coba tampilkan lagi. Udah Pak, udah keluar. Sekarang udah muncul. udah. Backgroundnya mau hitam. Backgroundnya hitam ya, Kang? Iya, backgroundnya Ya, hitam memang. Tapi tadi tulisannya enggak ada Kang. Oh gitu. Sekarang ada nggak? Ada sih. Sudah. Udah. Aman ya? Ya, sudah. Oke, Ada. aman ya. Oke, hitam ya. Siap. Lanjut ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih nih refleksinya tentang 3 pertanyaan ini. Pertama kaitan dengan bagaimana pemahaman Bapak Ibu tentang DPL, yang kedua tentang kendala yang muncul dalam mengintegrasikan DPL. Ini mungkin nanti bisa menjadi refleksi mandiri gitu Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga adalah kaitan dengan apakah strategi yang dihadirkan ini memperkuat atau justru memperlemah DPL untuk murid-murid kita. 3 refleksi ini akan menjadi kekuatan kita untuk melangkah gitu Bapak Ibu. Nah, hari ini dahsyat banget Bapak Ibu ya. Ini mungkin sering ya melihat definisi ini yang dihadirkan tentang pembelajaran mendalam. Jadi kalau kita cek hari ini Bapak Ibu, pembelajaran mendalam ini kalau kita cek di sini kata-kata yang digarisbawahi di sini adalah atau yang ditebalkan ada pendekatan, memuliakan, suasana, proses pembelajaran, BBM, berkesadaran, bermakna, menggembirakan, dan 4 olah yang hadir. Olah pikir, olah hati, olah rasa, dan juga olahraga. Nah Bapak Ibu, mari kita kuatkan kembali konsepsi tentang ini. Bahwa pembelajaran mendalam hadir seyogianya untuk mewujudkan 8 dimensi profil lulusan dengan prinsip. Nah Bapak Ibu, yang BBM ini adalah prinsip, betul ya, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Guru-gurunya harus BBM, murid-muridnya harus BBM agar lebih optimal untuk dapat mewujudkan DPL. BBM ini nanti erat kaitannya dalam upaya untuk mengintegrasikan melalui 4 olah tadi Bapak Ibu. Olah pikir ini berkaitan dengan kecerdasan. Olah hati ini berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Mental begitu ya. Olah rasa berarti dengan empati, dan olahraga dengan fisik. Semuanya diharapkan ini dapat mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Oke, boleh Bu Dora kita bantu mute dulu ya. Nah, siapa nih yang terdengar suaranya bocor gitu ya. Nah, dari definisi pembelajaran mendalam yang hadir, nah tentu Bapak Ibu nanti akan punya target. Target pembelajaran di kelas itu adalah untuk mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Kalau kita cek di slide selanjutnya Bapak Ibu, nah kita sudah memahami ada 3 jenis pembelajaran yang hadir. Pembelajaran intrakurikuler, pembelajaran kokurikuler, dan pembelajaran ekstrakurikuler. Nah, saya yakin ini kita sudah memahami tentang ini ya Bapak Ibu, tapi nanti akan kita masukkan, akan kita kuatkan bagaimana DPL ini menjadi sebuah hal yang harus kita wujudkan dalam 3 jenis pembelajaran ini. Intrakurikuler ini berkaitan dengan pencapaian CP atau TP yang sudah Bapak Ibu tentukan. Ini dilaksanakannya berbasis mata pelajaran sehingga mandiri guru-gurunya atau dia terintegrasi tematik seperti pembelajaran lintas disiplin ilmu gitu Bapak Ibu ya, baik itu di jenjang sekolah dasar maupun di jenjang sekolah yang lain. Intrakurikuler itu tidak langsung mengukur DPL, tetapi dia mengukur tujuan pembelajaran. Karena dari tujuan pembelajaran itulah kemudian DPL akan ditentukan. Yang kedua Bapak Ibu, ini berkaitan dengan pembelajaran kokurikuler. Pembelajaran kokurikuler adalah pembelajaran yang sifatnya memberikan penguatan, pendalaman, dan atau pengayaan kegiatan intrakurikuler.
Keduanya sama untuk menguatkan karakter. Bapak Ibu sudah memahami ini bisa dilakukan secara lintas kolaborasi, lintas disiplin ilmu antar mata pelajaran dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat atau dengan cara lainnya. Dan ini sama, targetnya adalah mewujudkan DPL. Kemudian pembelajaran yang ketiga adalah pembelajaran ekstrakurikuler. Nah, ini berkaitan dengan pengembangan minat, kegiatan ekskul di sekolah, dan berorientasi juga pada pencapaian dimensi profil lulusan. 3 jenis pembelajaran ini akan lebih optimal tentunya Bapak Ibu apabila kita nanti bisa kuatkan dalam pembelajaran. Target kompetensi lulusannya adalah tentunya mendukung pencapaian 8 dimensi profil lulusan. Ada keimanan dan ketakwaan, penalaran kritis, kolaborasi, kesehatan, kewargaan, kreativitas, kemandirian, dan juga komunikasi. Oke, sejauh ini aman tampilannya? Aman kan? Aman ya, Bu Dora ya. Aman. Baik. Bapak Ibu sebentar ya, saya Bu Dora mungkin bisa diisi dulu. Saya izin 5 menit dulu sebentar ya Bapak Ibu. Ada tamu ini sebentar. Oke, sebentar. Oke, siap Kang. Ya, sebentar ya. Oke. Izin dulu. Ini layarnya kenapa? Sebentar Bapak Ibu. Oke, sebentar. Gimana Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah. Aman, Ibu. Alhamdulillah. Ya ini alhamdulillah ini semakin malam malah semakin bertambah yang mengikuti ini. Untuk mengikuti webinar kita. Mudah-mudahan ini nanti apa yang kita dapatkan dari materi Kang Diro insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Mendapatkan keberkahan. Dan juga bisa kita praktekkan nanti di sekolah masing-masing. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin bisa di-share juga mungkin Bu ya, Izin terkait dengan bertanya. slide Tadi yang materi. share link siapa ya, Bu? Share link apa, Bun? Share link daftar hadir, tapi pas dibuka Belum. link Daftar ke- hadir belum. Belum Itu kami dia. share. Itu spam kayaknya, Bu. Itu Jangan tadi dibuka, spam, Bapak Bu. Ibu. Jadi jangan Oh. diklik. Kami belum nge-share apapun. Jadi mohon Baik, kalau terima ada kasih, Bu share Dora. ya. Betul. Nanti kalau ada share-sharean lagi mohon untuk tidak diklik sebelum Baik, ada Bu Dora, pemberitahuan terima dari kasih. panitia. Iya. Itu di-share sama Akila Putri itu. Iya, takutnya nanti kalau salah. Itu sih Bu Dora, itu apa berbagi praktik baik katanya Bu Dora. Dalam? Ya, praktik baiknya kalau tentang pembelajaran mendalam, kebetulan saya kemarin kan belum mengikuti untuk di Mic-nya di mute itu Bu Dora, tidak kedengaran suaranya. Oh ya, maaf ketutup. Ya. Untuk praktik baiknya nanti kan tetap sama Kang Dero karena kan ini nanti yang menyampaikan materi terkait AI dalam pembelajaran mendalam itu nanti kan Kang Dero. Untuk praktik baik yang saya alami selama ini saya melakukannya baru sepintas belum sampai mendalam karena saya juga belum mengikuti diklat pembelajaran mendalam seperti itu. Jadi di dalam pembelajaran mendalam ini kalau menurut saya itu sebenarnya luar biasa kalau benar-benar kita mempelajarinya dengan sungguh-sungguh kan seperti itu dan juga kita mempraktekannya dengan baik sesuai dengan arahan yang sudah diberikan dari beberapa narasumber-narasumber hebat yang ada di wilayah Bapak Ibu semua. Jadi kalau secara praktik baik langsung saya memang belum memiliki, jadi seperti itu. Mungkin Bu Delismar sudah memiliki atau Bapak Ibu yang lain atau mungkin Kang Ihin sudah memiliki praktik baik dalam pembelajaran mendalam. Monggo silakan atau Bapak Ibu yang lain bisa menyampaikan bagaimana pembelajaran mendalam di sekolah Bapak Ibu semua.
Nah, ini di dalam kolom chat kok ada tadi ada yang share berbagi praktek baik yang lain. Praktek baik itu yang mana, Bun? Lupa. Hmm, Itu sepertinya tadi Bu Dora ada yang share itu Bu, link kayak daftar tadi toh? hadir, link berbagi Oh, praktik baik dari akun lain mungkin ya, yang spam tadi Bu. oh gitu. Itu harusnya tidak dilakukan ya selain dari penyelenggara ya Bu Dora ya? Iya, betul betul. Betul, nanti nunggu dari Kang Diro aja, siapa tahu nanti bisa kita kirimkan linknya seperti itu. Untuk materi yang disampaikan sama Kang Diro, nanti saya mintakan. Jadi nanti saya mohon untuk teman-teman semua, Bapak Ibu yang ada di sini, jangan mudah untuk mengeklik link yang bukan dari panitia begitu saja. Karena kan yang namanya kejahatan itu sekarang sudah luar biasa kan seperti itu. Iya. Untuk YouTube sebentar. Bunda Iin, ada di sini kah? Iya, Bu Dora, standby saya. Untuk YouTube-nya bagaimana, Bun? Ya, untuk YouTube-nya jadi untuk rekaman YouTube serta yang lainnya, insya Allah nanti akan menyusul di share di grup WA masing-masing dari komunitas yang udah di-share itu ya Bu. Jadi nanti untuk linknya akan menyusul begitu karena untuk saat ini ada keterbatasan dari Google Meet-nya yang tidak bisa live streaming langsung ke YouTube. Jadi kita rekam dulu, setelah direkam nanti kita akan bagikan linknya ke grup WA seperti itu. Siap. Ditunggu, Karena nih Ibu. ada yang menanyakan ya. Siap Bapak. Terima kasih. Ini dari Bu Kiki Oktavia Aditama. Belum ada link Bun itu. Jadi abaikan link yang di atas ya. Nanti diinfokan aja kalau sudah ada link yang dari panitia. Iya, betul. Karena kebanyakan kita ini nggak tahu siapa yang dari panitianya, jadi yang ngirimnya kita kira sudah jadi panitia itu. Maaf. Yang nge-share link dikeluarin aja itu. Bentar. Ya, halo Bu Dora. Siap, Aman? siap Kang. Oke, Aman. siap. Iya, Aman. baik. Apa ada iklan dulu Bapak Ibu? Aduh, mendesak sekali itu tadi ada tamu. Tidak apa-apa Oke. Kang. Baik, lanjut Bapak Ibu ya. Tadi sampai mana? Ini saya ini sudah belum tadi ya? Sudah tampil belum, Bu? Oke. Belum sampai. Siap. Belum ya. Izin ya Bapak Ibu ya. Tenang. Baik. Saya tutup layar dulu Bapak Ibu ya karena sinyal. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan apa yang tadi sudah kita sampaikan, target kompetensi lulusannya adalah untuk mendukung pencapaian 8 dimensi profil lulusan. Kalau kita cek di sini Bapak Ibu, nah siapa yang sudah membaca tentang Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025. Jadi ini Bapak Ibu tentang SKL ini sudah lama gitu Bapak Ibu ya. Jadi Permendikdasmen nomor 10 ini bicara tentang SKL. Jadi 8 dimensi profil lulusan itu adanya di mana? Adanya ternyata di standar kompetensi lulusan. Nah ini nanti Bapak Ibu materi ini akan saya share begitu ya di grup ini. Tapi mungkin juga tidak semua ingin dapat materi ini gitu di grup itu Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bagikan materi ini di sesi malam ini gitu Bapak Ibu ya. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa klik di sini. Ketika ini diklik, nanti dia akan masuk ke regulasinya. Jadi silakan dipahami Permendikdasmen ini bicara tentang apa Bapak Ibu. Nah ini ternyata yang kayak gini-gini itu penting Bapak Ibu. Ya regulasi ini penting karena dari mana kita berangkat terkait dengan DPL ini, kita bicaranya adalah dari SKL. Terkait dengan 8 DPL itu muncul dia ada di pasal 4 Bapak Ibu. Nah, di sini. Ya, di standar kompetensi lulusan ini di pasal 4 disebutkan ada 8 jenis dimensi yang harus menjadi kekuatan untuk kita bisa capai. Ini nanti silakan dipelajari. Nah,
kita juga semakin dikuatkan dengan kerangka kerja pembelajaran mendalam. Bapak Ibu nanti bisa cermati, di sini kita bicara tentang 8334, betul ya? 8334. Jadi pembelajaran mendalam ini untuk mencapai yang 8, mewujudkan yang 8. 8 ini adalah dimensi profil lulusan. Keimanan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Sejauh ini kita masih sifatnya hafalan Bapak Ibu. Ada dimensi pertama, dimensi kedua, sampai dimensi ke-8. Nah, mari nanti kita dengan alur perkembangan kompetensi, kita akan mencoba memaknai setiap dimensi ini, sesungguhnya di dalamnya itu ada subdimensi, Bapak Ibu. Dan ketika bicara subdimensi, itu nanti ada alur perkembangannya, BCM namanya. Berkembang, cakap, dan mahir. Nah, 8. Yang 8 ini akan terwujud manakala kita beralih ke yang 3. Yang 3 ini apa Bapak Ibu? Ini adalah prinsip dari pembelajaran mendalam, BBM. Guru-guru yang berkesadaran, yang menghasilkan pembelajaran bermakna, dan tentunya menggembirakan. Ayo, siapa yang bocor ini? Boleh di-mute dulu. Guru-guru yang berkesadaran, ini adalah bagaimana poinnya untuk menghadirkan fokus dan konsentrasi dalam pembelajaran, mengajak siswa untuk berpikir kritis dan menghadirkan bahwa persepsi itu menjadi sebuah kekuatan untuk bagaimana siswa mampu menghadirkan pembelajaran yang lebih berkesadaran. Bermakna ini tentang kontekstualisasi ya, adanya relevansi dengan kehidupan apa yang sedang dipelajari, menggembirakan ini berkaitan dengan momen aha dalam pembelajaran. Ketika anak menemukan sensasi dan menikmati hasil dari sebuah pembelajaran. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, 8-3. 3 lagi adalah, nah ini kalau kita cek nih, 3 yang di selanjutnya ini, lingkaran selanjutnya, ini adalah sebuah siklus Bapak Ibu. Kalau yang lain mah tidak ada panahnya, tapi kalau yang ini ada panahnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah pengalaman pembelajaran mendalam yang kita sebut sebagai 3M. Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Ini juga akan dikaji lebih dahsyat ketika nanti implementasi dalam pembelajaran itu mau intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler sekalipun, tapi masih jarang, pembelajaran itu harus naik kelas. Bukan hanya dominan di memahami, tapi naik kelas ke mengaplikasi. Dan ujungnya adalah merefleksi. Memahami ini adalah berkaitan dengan bagaimana transfer pemahaman. Dalam hal ini adalah pengetahuan. Pengetahuan ini ada 3 jenis Bapak Ibu. Ada pengetahuan esensial, aplikatif, dan juga pengetahuan nilai dan karakter. Memahami jangan dominan, konsep, definisi, urgensi, sintak, dan sebagainya disampaikan di sini. Tapi yang lebih dahsyat adalah naik kelas ke mengaplikasi. Mengaplikasi ini adalah proses untuk mendalami pengetahuan. Jadi anak-anak bukan hanya paham secara teori begitu, definisi dan konsep yang sifatnya olah pikir, tapi juga harus masuk ke wilayah aplikasi agar yang dipelajarinya itu bisa naik kelas dan didalami. Selanjutnya adalah bagaimana meregulasi diri. Nah, meregulasi diri inilah merefleksi. Merefleksi ini berkaitan dengan regulasi diri. Anak-anak akan bercerita tentang kesan pembelajaran yang hadir di tahapan memahami dan mengaplikasi. Merefleksi bisa dilakukan dengan banyak ragam, dengan model-model refleksi yang ada, atau dengan assessment, as learning, dan juga for learning. Berkaitan dengan penilaian diri sendiri, penilaian antar teman, tapi jangan berhenti di sana. Anak-anak harus optimal untuk mampu bercerita. Nah, 8-3-3-4. Selanjutnya Bapak Ibu, yang terakhir adalah ini yang empatnya. Empatnya ini adalah kerangka pembelajaran mendalam. Ada praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Ini ibarat sebuah bangunan yang ditopang dengan 4 sudut yang saling menguatkan pembelajaran mendalam. Praktik pedagogis ini berkaitan dengan kompetensi pedagogik guru, kemampuan pedagogis, keterampilan menyajikan strategi, model, dan media pembelajaran. Lingkungan pembelajaran ini ada 3 Bapak Ibu, ada budaya belajar, kemudian ada ruang fisik, dan juga ruang virtual. Sementara pemanfaatan digital ini dengan menggunakan teknologi. Salah satunya adalah papan interaktif digital yang hari ini hadir di sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian juga dengan pemanfaatan rumah pendidikan yang merupakan platform dari kementerian untuk bisa digunakan di papan interaktif digital. Dan terakhir adalah kemitraan pembelajaran. Mitra terdekat kita adalah dengan murid-murid kita yang ada di sekolah kita atau di kelas kita. Ini Bapak Ibu 8334, endingnya adalah bagaimana kita bisa mewujudkan DPL, dimensi profil lulusan. Ayo, ada suara yang bocor ini, boleh ditutup dulu. Nah, coba masing-masing saling cek Bapak Ibu. Nanti kita beri kesempatan untuk bertanya ya. Oke. Lanjut. Nah, ini yang penting Bu nih, ini yang penting. Kang,
Sejauh ini saya memahami DPL itu hanya dimensinya saja. Dimensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dimensi kewargaan sampai dimensi komunikasi. Tapi saya tidak tahu ini tuh uraiannya apa. Nah, Bapak Ibu, kalau dibaca di Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025 ini bicara tentang uraian dari setiap DPL tadi. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mempelajari begitu Permendikdasmen ini untuk menguatkan kita tentang apa maksud dari dimensi yang ada. Jadi ketika kita bicara tentang keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu definisinya adalah mengacu pada individu yang memiliki keyakinan dan mengamalkan ajaran agama atau kepercayaannya. Nah, berarti ada dua jenis Bapak Ibu ya. Ada agama, ada aliran kepercayaan. Berakhlak mulia serta menjaga hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia dan lingkungan. Terus Bapak Ibu silahkan. Kewargaan itu apa? Penalaran kritis itu apa? Kreativitas nih ya. Dan ini bisa kita gali masing-masing dimensi ini untuk nanti implementasi pembelajaran di kelasnya akan seperti apa. Lanjut ya, silahkan nanti ulik penjelasan DPL di Permendikdasmen nomor 10 2025 tentang SKL. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita sudah memahami tentang dimensi profil lulusan dan uraiannya di Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025, maka selanjutnya penting untuk kita memahami tentang ini Bapak Ibu nih yang barusan kita sampaikan. Kang Dero tadi sudah banyak disampaikan ya. Bagaimana cara memilih DPL pada kegiatan intrakurikuler, pada kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Nah ini Bapak Ibu, saya coba mengembangkan ini untuk memilih DPL pada pembelajaran intrakurikuler, kita punya 3 langkah. Yang pertama, lakukan analisis CP dan TP. Tentu ini nanti fokus pada kompetensi yang terdapat pada tujuan pembelajaran. Nah kompetensi ini adalah KKO Bapak Ibu ya. Kata kerja operasional pada taksonomi belum revisi. Misalkan nih ya, di sini disebutkan TP-nya adalah murid mampu mengidentifikasi karakteristik pasar tradisional dan digital dengan tepat. Maka di sini disebutkan bahwa kompetensinya adalah mengidentifikasi. Nah, jadi yang pertama harus dilakukan adalah Bapak Ibu fokus pada TP-nya yang muncul apa. Ya, nanti di dalam TP itu ada kompetensi dan konten. Ketika kita bicara tentang kompetensi dan konten, kita bicara tentang KKO salah satunya. Misalkan di sini nih ya, saya berikan contoh murid mampu mengidentifikasi karakteristik pasar tradisional dan digital dengan tepat. Nah, selanjutnya ketika kita sudah melakukan analisis CP dan TP dan kita sudah menentukan kompetensinya itu seperti apa, maka selanjutnya adalah kita harus merancang pengalaman pembelajarannya. Nah ini Bapak Ibu, pengalaman pembelajaran ini tentu nanti akan ada kaitannya dengan 3M tadi, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Terdapat ragam aktivitas atau pengalaman pembelajaran yang bisa disajikan. Ada diskusi, debat, proyek sosial, eksperimen, presentasi, atau refleksi. Contoh nih Bapak Ibu, untuk TP yang ini ya, kata kuncinya kompetensinya adalah mengidentifikasi. Mengidentifikasi apa? Karakteristik pasar tadi. Nah ini misalkan untuk contoh TP yang ini kita bisa mengambil observasi lingkungan sekitar atau eksplorasi aplikasi dari website belanja gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini salah satu contoh ragam aktivitasnya. Nah ketika kita sudah melakukan analisis CP dan TP, kita sudah paham kompetensi dan kontennya, kemudian kita merancang pengalaman pembelajaran yang 3M-nya itu seperti apa, metode pembelajarannya misalkan diambil diskusi, debat, atau mungkin observasi lingkungan, atau mungkin eksplorasi aplikasi atau website belanja online misalkan. Nah selanjutnya Bapak Ibu nanti akan merelevansikan antara TP yang hadir, ragam atau rancangan pengalaman pembelajarannya metodenya seperti ini. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, pilih 2-3 DPL untuk dicocokkan dengan TP yang bersangkutan. Jadi pertama lihat aktivitas muridnya, kemudian yang kedua pahami kompetensinya, baru kita pilih DPL-nya. Sehingga yang cocok untuk TP yang ini menurut kami begitu ya, menurut guru secara mandiri atau menurut kelompok guru, yang paling tepat itu adalah DPL-nya penalaran kritis, komunikasi, dan kemandirian. Atau penalaran kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Jadi kesimpulannya adalah cara memilih DPL pada kegiatan intrakurikuler, Bapak Ibu lakukan analisis CP dan TP, rancang pengalaman pembelajaran yang 3M terkait dengan metode dan model pembelajarannya, baru cocokkan TP dan pengalaman pembelajaran itu dengan 2-3 DPL. Clear ya Bapak Ibu? Oke. Lanjut nih, saya lanjutkan dulu. Nah,
bagaimana penerapan DPL dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, ini contoh yang saya coba kembangkan gitu, Bapak Ibu ya. Bagaimana sih penerapan DPL dalam pembelajaran? Misalkan gitu Bapak Ibu. Ini menggunakan teknologi AI tentunya Bapak Ibu. Bagaimana penerapan DPL dalam pembelajaran intrakurikuler? Yang dimaksud di sini adalah intrakurikuler. Contoh misalkan tujuan pembelajarannya tadi adalah murid mampu mengidentifikasi karakteristik pasar tradisional dan digital dengan tepat. Aktivitas pembelajarannya sudah ada tadi ya, observasi pasar di lingkungan sekitar atau eksplorasi website belanja. Kemudian DPL yang dipilih adalah penalaran kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Nah, saya bingung bagaimana ini bisa diterapkan dalam pembelajaran ketika DPL-nya sudah ada dan fokus pengalamannya ada. Nah, saya mencoba memfolder seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada kolom DPL-nya apa, kemudian ada kolom bagaimana itu diterapkan dalam pembelajaran, dan ada kolom fokus pengalaman pembelajaran. Nah, kalau yang kiri dan kanan, ini DPL dan fokus pengalaman pembelajaran, ini sudah kita tentukan. DPL-nya ada 3, misalkan saya memilih ya, penalaran kritis, komunikasi, kolaborasi. Nah, saya ingin nanti ini masuk di tahapan fokus pengalaman memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Bagaimana penerapan pembelajaran di kelasnya Bapak Ibu? Nah, ini bisa ada di sini. Penalaran kritis dengan mengidentifikasi ciri pasar tradisional dan digital, menganalisis perbedaan proses transaksi, harga, dan lain-lain, menghubungkan temuan dengan konsep ekonomi. Komunikasinya juga ada. Bagaimana penerapannya? Menyajikan hasil observasi, mengajukan pertanyaan, menjelaskan karakteristik, kolaborasinya juga ada di situ Bapak Ibu. Nah, Kang Dero, bagaimana bisa kita mengembangkan hal yang seperti ini? Saya bingung, DPL-nya ada, 3M-nya ada, pembelajarannya kayak gimana? Nah, Bapak Ibu, nggak usah bingung. Nah, ini saya coba berikan nih Bapak Ibu. Nah, saya punya Prom AI. Nah, nanti ya, ini akan kita berikan Bapak Ibu. Contoh nih promnya ya, buatkan deskripsi penerapan DPL dalam pembelajaran untuk mata pelajaran apa. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal isi mapelnya apa, TP-nya apa, aktivitasnya apa, DPL yang dipilihnya apa, jreng gitu Bapak Ibu ya. Nanti tinggal kita klik hasilnya. Jadi semua ini nanti di copy Bapak Ibu, diisi, diganti gitu. Yang kuning-kuning itu dengan isiannya, masukkan ke AI, bisa ChatGPT, Gemini, DeepSeek atau yang lainnya. Baru nanti Bapak Ibu akan bisa menemukan. Ketika diklik, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini contoh untuk pembelajaran PAI gitu ya, Bapak Ibu. Ini materi tentang zakat, penalaran kritis, kreativitas, keimanan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan pembelajarannya ada di sini. Jadi di poin ini saya ingin memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu bagaimana kita bisa menghadirkan DPL dalam pembelajaran intrakurikuler tapi dengan cara yang dibantu dengan penggunaan teknologi. Tapi ingat, ketika sudah hadir, Bapak Ibu validasi, verifikasi hasil dari AI tersebut. Ini yang pertama ya, oleh-oleh malam ini adalah Prom AI ini nih Bapak Ibu ya, untuk bagaimana kita bisa mengetahui dari TP yang ada, bagaimana penerapannya dalam pembelajaran di kelas gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, ini juga dahsyat Bapak Ibu. Nah, Bu Dora atau Kang Ihin mungkin sudah sering ya menggunakan Prom AI menyusun modul ajar atau RPP pembelajaran mendalam berbasis DPL. Nah, biasanya saya mengembangkan satu-satu gitu Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran, promnya ini, praktik pedagogis, promnya ini. Nah, ternyata Bapak Ibu saya coba kembangkan juga Bapak Ibu, ini adalah Prom AI yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat modul ajar atau RPP berbasis DPL. Tapi jangan langsung ke sini, DPL-nya itu harus diperoleh dari tahapan sebelumnya. Analisis CP dan TP, kemudian rancang pengalaman pembelajaran, dan yang terakhir adalah menentukan DPL-nya. Nah, di sini nanti silakan Bapak Ibu, ini cukup di-copy saja semuanya. Bagian-bagian yang hijau ini silakan diganti, mata pelajaran, kelas, alokasi waktu, TP-nya, aktivitasnya, sehingga nanti kita akan memperoleh hasil seperti ini Bapak Ibu. Nah, AI ini membantu, kalau tidak suka, tidak apa-apa. Silahkan berpikir mandiri gitu Bapak Ibu. Jujur nih saya berpikir mandiri agak lama gitu Bapak Ibu. Aduh ini gimana ya, komponen ini harus diisi apa, tujuan pembelajarannya gimana. Nah dengan AI ini dibantu Bapak Ibu. Nah kurang lebih nanti modul ajar secara sederhananya akan seperti ini. Apakah ini diperbolehkan? Yes. 3 hal yang tidak boleh tidak ada dalam sebuah perencanaan pembelajaran, baik itu modul ajar maupun RPP. 1, tujuan pembelajaran. Yang kedua, langkah-langkah kegiatan, begitu ya, kegiatan inti yang 3M. Dan yang ketiga adalah assessment. Nah, di sini Bapak Ibu dengan menggunakan Prom AI yang ada, ini sudah ada di sini. Identitasnya apa, tujuan pembelajarannya, DPL yang dipilihnya apa dengan cara tadi. Materi pembelajarannya, desain pembelajarannya. Nah, ini desain pembelajaran ini berkaitan dengan praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, dan manfaatan digital. Baru nanti di dalamnya ada langkah-langkah pembelajaran. Nah,
Termasuk nanti di belakangnya itu ada lampiran LKPD-nya untuk memudahkan Bapak Ibu dalam menggunakan ini dalam pembelajaran. Oke, ini adalah oleh-oleh kedua. Oke, kita coba konfirmasi dulu. Gimana Bapak Ibu sampai sini? Bu Dora, bisa dipahami ini? Aman kan? Aman. Aman ya? Oke. Aman. Mana ini? Boleh berikan jempol atau emoticon yang lain? Iya, siap. Mantap. Aman. Oke, siap. Mantap ya. Baik, tuh sudah terbang. Ini berapa? 123. Wow, keren banget nih, 123. Saya ingin memberikan link materinya di sini, Bu Dora. Jadi saya nggak mau nge-share materi ini di grup. Karena tidak semua juga butuh ini gitu ya, tidak semuanya hadir. Jadi nanti bisa nanti Bu Tri ya, saya akan bagikan di sini nanti linknya. Bapak Ibu nanti silakan ambil download. Di akhir ya? Di akhir ya. Oke. Lanjut Siap, dulu Bu siap. Dora, lanjut dulu. Siap, Siap. lanjut. Yang penting semangat. Oke. Sekarang kita lanjutkan nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi itu berkaitan dengan DP, ini kita masih intrakurikuler nih Bu Dora nih. Belum ke ini, jadi kegiatan pelatihan saya yang 3 hari ini dikemas dalam waktu 60 menit kalau versi Bu Dora tadi ya. Nah, nggak apa-apa, kita sat-sat aja. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita bisa memahami ATP, alur tujuan pembelajaran. Wow, dahsyat banget nih, Kang Dero akan memberikan semuanya Bapak Ibu. Pertama, alurnya adalah Bapak Ibu pahami CP, betul ya? CP ini berkaitan dengan kompetensi umum yang hadir dalam setiap fase. Fase A, B, dan C itu tentu CP-nya akan berbeda. Dari CP kemudian nanti akan turun menjadi TP. Kalau CP adalah kompetensi umum setiap fase. Turun menjadi TP menjadi kompetensi spesifik. Satu CP akan turun menjadi beberapa TP, layaknya sebuah perjalanan gitu ya. Nah, CP akan turun menjadi TP. Nah, ketika Bapak Ibu menurunkan menjadi TP, Bapak Ibu harus memahami sebelum ke ATP, Bapak Ibu harus sudah menentukan DPL. Dengan cara apa? Dengan cara yang tadi. Bagaimana tadi menentukan DPL? Masih ingat Bapak Ibu ya, dengan memahami TP, rancang pembelajaran, baru mencocokkan 2-3 DPL yang terpilih. Jadi ada CP, turun ke TP, dari TP kemudian sudah ada include di situ DPL-nya apa, dan tentunya DPL ini adalah mengapresiasi fokus pengalaman pembelajaran yang 3M. Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Baru nanti kemudian turun lagi menjadi ATP. Nah, Bapak Ibu, saya akan memberikan salah satu insight atau inspirasi untuk Bapak Ibu semua bagaimana bisa menghadirkan ATP. Nah, saya coba kembangkan seperti ini Bapak Ibu. Wow, ini oleh-oleh ketiga nih. From AI lagi nih Bu Dora nih. Dari CP, contoh nih ya. Ini saya ada elemen geometri untuk pelajaran matematika di fase E. Berarti di kelas 10 ya. 1 tahun. CP-nya sudah ada nih. Saya cuplik dari elemen geometri. Kompetensinya banyak di elemen itu. Saya ambil aja kompetensi seperti ini. Mengaplikasikan perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, tangen dari sudut lancip. Berarti kompetensi murid adalah mengaplikasikan, kontennya adalah trigonometri. Dari CP yang ada, selanjutnya harus turun menjadi TP. Kang Dero, jujur list saya bingung. Bagaimana saya menurunkan CP ke TP ini? Nah, saya punya Prom AI di sampingnya nih. Saya punya Prom AI. Nanti saya klik ya, Bapak Ibu ya. Dari CP ke TP, akhirnya dari 1 CP matematika fase E di elemen geometri ini turunlah menjadi 6 TP. Bapak Ibu, ketika TP-nya sudah hadir, silakan dilihat begitu mana yang akan diajarkan lebih awal, mana yang akan diajarkan di tengah, di akhir, mana yang lebih rumit, mana yang lebih mudah, mana yang sifatnya hierarki, mana yang sifatnya prosedural, kita yang menentukan dalam sebuah ATP. Nah, ini dia. Ini adalah contoh. Sebelum saya menentukan ATP, maka selanjutnya tadi urutannya apa Bapak Ibu? CP, TP, yang ketiga adalah DPL pada TP. Nah, coba lihat Bapak Ibu. Di sini ada TP-nya tuh. Masing-masing yang 6 tadi sudah saya masukkan di sini. Ya, bahkan sudah saya berikan kode Bapak Ibu. TP Trigo 01, artinya tujuan pembelajaran trigonometri yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6. Tapi belum jadi ATP Bapak Ibu. Contoh nih, kode TP Trigo 01, TP-nya yang ini, DPL yang dipilihnya yang ini. Alasannya karena ini. Kang Dero kok bisa? Nah, ini kita bantu dengan Prom AI Bapak Ibu. Setelah TP-TP itu muncul, kita berikan kode 01, 02 sampai 06, TP-nya muncul di situ, DPL-nya muncul di situ, maka selanjutnya Bapak Ibu silahkan tentukan ATP. Wow, seperti ini ATP-nya Bapak Ibu. Kang Dero, emang tidak ada bentuk baku ATP dari pemerintah? Tidak ada.
ATP ini adalah silabus kalau di zaman dulu. Hari ini ATP diberikan keleluasaan untuk guru-guru bisa mengembangkan secara mandiri. Akhirnya jadilah ATP-nya. Lihat Bapak Ibu, ATP ini kan sebenarnya instrumen yang akan menentukan begitu ya, sebagai panduan begitu, mana yang harus diajarkan di awal, di tengah ataupun di akhir berdasarkan kompleksitas materi, kerumitannya atau mungkin jenjang hierarki dan proseduralnya. Kode TP yang ini tujuan pembelajarannya ada, kompetensi intinya ada. Nih lihat Bapak Ibu, sudah langsung diberikan ya, memahami perbandingan trigonometri gitu. Ini kompetensi intinya sama karena berasal dari CP yang sama, meskipun KKO-nya berbeda-beda. Tingkat kerumitannya gimana? Rendah, sedang, tinggi begitu ya. Keabstrakannya bagaimana? DPL yang terpilihnya apa? Alokasi waktunya berapa lama? Kelasnya mau diajarkan di kelas berapa gitu Bapak Ibu. Kebetulan ini satu fase di kelas 10. Kalau dia fase F, maka dia di kelas 11 dan kelas 12. Nah, Kang Dero, untuk mendapatkan ini bagaimana? Nah, saya kasih oleh-olehnya lagi Bapak Ibu. Nah, ini dia. Link from AI-nya. Sekali lagi ya, yang saya kembangkan ini juga belum tentu, ini belum sempurna Bapak Ibu ya. Ini akan terus berubah. Tolong nanti kritisi. Saya hanya membantu, Bapak Ibu nanti bisa mengkritisi. Nah, kalau kita cek Bapak Ibu, ini akan menjadi dahsyat. Terima kasih yang sudah hadir malam ini karena akan pulang dengan membawa banyak berkat gitu Bapak Ibu, banyak oleh-oleh begitu. Nah, ini adalah promnya Bapak Ibu. Ini menurunkan TP dari CP. Nanti yang warna kuning-kuning ini silakan Bapak Ibu ganti mata pelajarannya, kelasnya, kemudian CP-nya apa, dan tentu adalah tahapan berpikirnya. Ini apakah di memahami atau di mengaplikasi. Berarti ini C2 dan C3 pada taksonomi belum merevisi. Selanjutnya Bapak Ibu akan menentukan DPL. Nah, DPL-nya ini promnya. Masukkan 6 TP di sini. Yang mana 6 T? Nah, nanti dari atas. Dari atas ini nanti akan dihasilkan sekian banyak. Tidak harus 6 tentunya ya, menyesuaikan saja. Ini adalah untuk tabel ATP yang tadi, AI-nya juga sudah ada. Nah, prom AI ini nanti Bapak Ibu ya bukan hanya tahu teori, tapi Bapak Ibu nanti bisa praktek mengaplikasikan. Jadi malam ini webinar saya itu Bu Dora 3M, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Nah, memahaminya ini materi, mengaplikasinya Bapak Ibu mencoba, merefleksinya nanti di akhir kegiatan webinar kita. Nah, ketika ini sudah hadir Bapak Ibu, maka kegiatan intrakurikuler itu bisa disajikan optimal dengan pendekatan DPL. Itu baru intrakurikuler. Bu Dora, saya masih ada waktu nggak? Masih kan? Dikit lagi ya. Iya. Siap. Nah, Bapak Ibu, oke saya konfirmasi dulu. Saya harus formatif dulu. Jangan sampai saya ngegas gitu Bapak Ibu ya. Saya harus formatif dulu. Ini saya sedang melakukan for learning, assessment for learning ke Bapak Ibu. Oke, apakah sejauh ini materinya bisa disimak Bapak Ibu? Boleh tuliskan angka 1 di kolom chat. Oke, siap. Boleh tuliskan angka 1, siap, terima kasih ya. Bisa mengikuti ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini saya sedang melakukan assessment for learning. Oke, jeda dulu di tengah perjalanan, rehat dulu sejenak, jangan langsung ngegas gitu Bapak Ibu. Ini jadi kayak Valentino Rossi terus gitu ya, tanpa tahu ada yang mual atau tidak. Kalau ada yang mual Bapak Ibu boleh menuliskan angka 2. Ini perjalanannya terlalu melelahkan begitu ya, karena banyak tikungan seperti di puncak. Kecepatan Kang, tenang, yang kecepatan nanti ada rekamannya. Kalau saya nggak cepat nanti nggak akan kekejar waktunya. Ya, oke. Nanti ada rekamannya kok, nanti akan di-share di grup ya. Oke. Link materi akan saya share di grup chat malam ini, beres saya nanti ya Bapak Ibu ya. Akan saya kirim di sini link materinya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa ambil. Oke, siap. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, siap, ini dia. Setelah intrakurikuler selesai, oke, terframing dalam kepala kita. Oh, pembelajaran intrakurikuler seperti itu ya. Meskipun sat-sat begitu tadi sudah ada gambaran. Sekarang kita naik kelas Bapak Ibu. Kita beralih di kolom kedua, namanya pembelajaran kokurikuler. Ini pelatihan kita dengan IGI Kabupaten Bogor, Bapak Ibu, ini sudah sangat sering begitu ya, terkait dengan kokurikuler dengan AI, tapi saya akan spill Bapak Ibu, ya, dikit-dikit begitu, tapi ini juga bermakna. Untuk menyajikan pembelajaran kokurikuler itu ada 3 jenis atau ada 3 karakteristik. Bapak Ibu bisa melakukan pendekatan dengan lintas disiplin ilmu atau LDI. Nah ini disebut dengan pembelajaran kokurikuler project gitu Bapak Ibu ya. Mungkin bisa disebut kategori PJBL atau Project Based Learning. Atau Bapak Ibu bisa mengambil gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, itu boleh. Atau nanti bentuk kokurikulernya bisa dengan mengacu pada KSP dengan cara lainnya juga boleh. Artinya ada nuansa kearifan lokal yang mau disajikan, bukan LDI, bukan G7 KAIH,
tapi cara inisiatif sekolah sesuai dengan potensi sekolah. Itu sangat boleh. Kang Dero, bagaimana cara kita untuk menyajikan pembelajaran kokurikuler di sekolah? Wow, ini banyak banget ternyata ya guru-guru kita yang belum paham begitu Bapak Ibu. Karena ternyata ketika membaca panduan kokurikuler dari Kemendikdasmen yang sekian halaman, nggak nyampe 100 halaman, itu sekitar 74 halaman, tapi alhamdulillah saya sudah hatam gitu Bapak Ibu ya. Saya ngulik satu-satu dan membaca, memahami, ternyata bisa saya rumuskan dalam bagan ini Bapak Ibu. Nah, alur pembelajaran kokurikuler kalau dulu P5 gitu Bapak Ibu ya. Nah sekarang namanya pembelajaran kokurikuler. Ini bentar lagi rapotnya akan di launching gitu Bapak Ibu. Di rapot sudah muncul ya isiannya wali kelas yang hanya mengisi gitu Bapak Ibu ya. Nah sesungguhnya prosesnya itu tidak asal tapi harus dimaknai benar-benar. Langkah pertama, sekolah harus menentukan tim kerja kokurikuler. Langkah pertama, sekolah harus menentukan tim kerja kokurikuler. Langkah kedua adalah bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan analisis satuan pendidikan. Jadi alur pembelajaran kokurikuler ini adalah yang pertama, Bapak Ibu harus menentukan tim kerja kokurikuler. Tim kerja ini terdiri atas kepala sekolah tentu sebagai penanggung jawab, koordinator kokurikulernya siapa, guru yang ditunjuk, atau mungkin dari wakil kepala sekolah, dan yang terakhir adalah guru-guru fasilitator yang akan mendampingi sebagai guru-guru kokurikulernya. Ketika tim kerja kokurikuler ini sudah terbentuk, maka selanjutnya Bapak Ibu melalui tim kerja ini akan melakukan evadir terhadap sekolah. Namanya analisis satuan pendidikan. Yang dianalisis itu banyak Bapak Ibu. Keadaan kurikulum bagaimana, kondisi sarana prasarana, keuangan, kondisi minat, motivasi anak-anak kita seperti apa, termasuk mungkin kondisi lingkungan sekitar, itu ada itemnya di situ. Ketika analisis satuan pendidikan sudah dihasilkan, muncullah hasilnya seperti apa, maka selanjutnya adalah menentukan dimensi profil lulusan yang dipilih dan juga tema kokurikulernya. Ketika dimensinya sudah hadir, temanya sudah muncul, maka selanjutnya Bapak Ibu akan menentukan bentuk kokurikuler yang dipilih yang mana. Apakah G7KAIH, LDI, lintas disiplin ilmu, atau cara lainnya yang sesuai dengan KSP sekolah. Baru kemudian ditentukan tujuan pembelajaran kokurikulernya seperti apa. Selanjutnya di tahap selanjutnya adalah Bapak Ibu akan menentukan asesmen pembelajaran kokurikulernya seperti apa. Kang Lero, emang ada ya asesmennya di kokurikuler? Ada dong, namanya pembelajaran harus ada asesmen. Namanya asesmen formatif dan sumatif. Setelah itu, Bapak Ibu akan menentukan alokasi waktu. Alokasi waktu ini sudah ada tabelnya di Permendikdasmen nomor 13 ya, tentang kurikulum satuan pendidikan. Itu sudah ada di situ. Kurikulum pada jenjang PAUD dan juga pada jenjang Dikdasmen gitu ya, pendidikan dasar dan menengah. Alokasi waktu untuk SD selama 1 tahun di fase A itu berapa JP gitu ya Bapak Ibu. Nanti silakan ditentukan. Baru setelah alokasi waktu hadir, Bapak Ibu akan menentukan RPP kokurikuler, perencanaan kokurikulernya. Seperti apa bentuknya? Saya sudah mengembangkan. Malam ini bisa di-spill nggak ya Bapak Ibu? Coba kita cek. Baru selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan kokurikuler selama 1 tahun pelajaran. Dan di akhir adalah laporan hasil kokurikuler. Ini yang Bapak Ibu sedang kerjakan hari ini sebagai wali kelas atau sebagai guru kelas. Bapak Ibu sudah akan menyajikan dan melaporkan di hari Senin atau Selasa besok kepada orang tua murid-murid kita. Inilah yang disebut dengan alur pembelajaran kokurikuler. Nah, Bapak Ibu, semua yang tadi saya sampaikan itu sudah saya siapkan LK-nya. Ini oleh-oleh kelima ya atau keempat Bapak Ibu ya. Merancang kegiatan kokurikuler berbasis DPL dengan AI. Jadi tadi saya bicara tentang analisis satuan pendidikan. Ini LK-nya sudah saya siapkan Bapak Ibu. Di dalamnya ada prom AI yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan. LK2 untuk menentukan DPL dan tema berdasarkan LK1. LK3 kalau yang dipilihnya adalah G7KAIH, bentuk kokurikulernya, tujuan pembelajaran kokurikulernya seperti apa, ini sudah ada di LK3. Kemudian ada LK3 Romawi. Nah, LK3 Romawi ini maksudnya nyabang Bapak Ibu. LK1, LK2-nya sama, nanti bisa memilih. Kalau mau G7KAIH, ini LK-nya. Kalau mau LDI, pembelajaran proyek lintas disiplin ilmu, ini LK-nya. Kang, bagaimana kalau ada 5 mata pelajaran? Bagaimana mereka bisa berkolaborasi dengan bantuan AI, Bapak Ibu? Nanti kita bisa sinergikan. Kalau tujuan kokurikulernya ini, guru PAI dan guru seni, bisa nggak kolaborasi? Bisa Bapak Ibu. Nanti inspirasinya ada di LK3. Baru nanti terakhir adalah sampai ke LK4
assessment DPL kokurikuler. Namun izin saya di sini tidak sampai ke RPP Bapak Ibu ya. Bapak Ibu cukup nanti melakukan ini dulu. Contoh nih Bapak Ibu ya. Misalkan saya klik yang analisis satuan pendidikan. LK-nya Kang Dero seperti apa? Mungkin yang sudah ikut pelatihan Kang Dero ini ada di sini Bapak Ibu ya. Nanti ini silakan bisa dikembangkan. Nah, ini Bapak Ibu LK-nya dipandu satu-satu. Kalaupun hari ini sudah berjalan ya dan akan dibagi rapot, ternyata Bapak Ibu, oh ternyata gitu ya. Selama ini saya berarti keliru ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu, nanti itu bisa digunakan untuk semester yang akan datang atau di tahun pembelajaran baru. Nah, ini nanti analisis satuan pendidikan itu berkaitan dengan kesesuaian dengan kurikulum. Bapak Ibu silakan jawab pertanyaan-pertanyaan pemantik ini, tulis jawabannya di sini. Minat dan bakat murid juga nanti silakan ditulis jawabannya di sini gitu. Kemudian sumber daya fisik, ini kondisi sarana, sumber daya manusia, SDM, guru-guru, dan tendik, sumber daya finansial, dana bos, BOPD, komite, dan lain-lain, sumber daya lingkungan, kondisi karakteristik sosial, dan lain-lain. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu, ini saya punya link tuh, hasil punya Kang Dero ada di sini. Wow, ini link ya, jadi oleh-oleh keren malam ini. Oke, karena waktunya sat-sat, selanjutnya Bapak Ibu, ini kokurikuler sudah selesai. Kokurikuler sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke ekstrakurikuler. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, mari kita cek dulu pemahaman kita. Apakah bisa dikonfirmasi? Tulis angka 2 kalau Bapak Ibu paham. Setidaknya walaupun saya kecepatan, tapi Bapak Ibu paham begitu Bapak Ibu ya. Angka 2. Oke, terinspirasi dulu. Iya, terima kasih. Angka 2. Iya, siap. Lanjut. Jadi tadi intrakurikuler sudah, kokurikuler sudah. Saya akan berikan inspirasi untuk ekstrakurikuler. Ini adalah pembelajaran yang mohon maaf Bapak Ibu ya, mungkin tidak sedalam intra dan kokurikuler kita sajikan begitu ya, seolah-olah itu hanya mengalir saja. Nah, saya akan berikan inspirasi Bapak Ibu untuk selanjutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler berbasis DPL. Saya sudah coba kembangkan Bapak Ibu dalam bentuk tabel seperti ini. Ini hasilnya ada di sini ya. Ini kalau kita klik apa sih isinya? Coba. Nah, ini sudah saya, kalau Bapak Ibu ingin tabelnya gitu, ini bisa kita kembangkan sendiri kok ya. Ini bisa kita kembangkan sendiri. Nih, contoh nih, saya mengambil ekskul yang umum saja Bapak Ibu. Ada 20 ekskul di sini yang umum. Contoh misalkan ya, kegiatan pramuka. Nah, ini pramuka ini bisa mengembangkan DPL kolaborasi, kemandirian, dan kewargaan. Kegiatannya apa? Aktivitasnya survival, tali temali, perkemahan, bakti sosial. Alasannya apa? PMR. Nah, ini berarti DPL-nya kesehatan, kolaborasi, dan kemandirian. Ini adalah DPL 3 yang terpilih. Bukan berarti PMR tidak boleh kewargaan. Bukan berarti PMR tidak berkeimanan ketakwaan. Tidak, Bapak Ibu. Ini adalah yang paling mungkin gitu ya, bisa kita sajikan. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan. Bahkan 88-nya juga dimasukkan, silahkan. P3K, simulasi bencana, pelayanan, dan lain-lain. Rohis, nah ini rohani Islam atau rohkis, rohani Kristen atau mungkin agama-agama yang lain, ekskul keagamaan. Tentu ini nanti keimanan ketakwaan, komunikasi, kolaborasi, klub sains dan riset, klub matematika, debat klub gitu ya, klub seni, kewirausahaan, pencinta alam, coding atau robotik ya, klub literasi, fotografi, dan lain-lain Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah saya kembangkan. Bapak Ibu juga jangan terpaku dengan 3 DPL ini. Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan DPL-DPL yang lain. Ini keren banget ya kalau kepala sekolah itu atau melalui Wakasek kurikulum dari DPL yang sudah disepakati itu nanti guru-guru akan buat rubrik di sini ya, sehingga nanti ekskul itu bukan sebatas pembelajaran yang mengalir begitu saja, tetapi akan bisa diukur sejauh mana ketercapaian dari aspek dimensi kolaborasi, kemandirian, dan kewargaan atau yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, ini untuk ekstrakurikuler ini saya akan memberikan inspirasi oleh ke-6 Bapak Ibu. Ini dia. Bagaimana kita bisa membuat program kerja ekstrakurikuler selama setahun, tapi berbasis DPL. Wow, ini Bu Dora, oleh kita yang ke-6 ini dahsyat banget ya. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan bisa mengisi nama ekskulnya apa, pembinanya siapa, tahun ajarannya kapan, jadwal dan lokasi kegiatannya, fokusnya di mana, DPL yang dipilihnya apa saja, tinggal dimasukkan di sini. Keimanan ketakwaan bisa memilih 2 sampai 4, mau 8 juga boleh. Kegiatan utama ekskulnya apa? Nah, ini dari mana tahunya? Latihan teknik, coding, dan sebagainya. Dari tabel yang tadi, Bapak Ibu. Kalaupun nggak ada di tabel yang tadi, kembangkan sendiri saja. Tolong buatkan program ekskul untuk 1 tahun. Gitu Bapak Ibu. Nah, nanti oleh ChatGPT, Gemini, ataupun AI yang lain, hasilnya kurang lebih nanti akan seperti ini. Mari kita ajak para pembina ekskul di sekolah kita untuk memiliki program kerja. Nah, contohnya ini ya.
Ini ada Ibu Rina Setiawati. Hari ini juga mungkin teman-teman ekskul sudah punya program kerja, tapi mungkin belum mengacu kepada DPL. Pahamkan mereka tentang DPL-nya, para pengurus ekskul, murid-murid kita, dan juga para pembinanya, sehingga nanti dalam kegiatan pembelajaran itu jelas yang akan dibidik di semester awal itu, misalkan kesehatan, kolaborasi, kemandirian. Di semester selanjutnya apa? Nah, dari sini Bapak Ibu, nah ini dia tuh. Nanti kita punya nih program kerja ekskul PMR nih ya, contoh saya nih. Dasar pelaksanaannya apa, DPL yang dipilihnya apa, tujuan programnya apa, rencana kegiatan selama 1 tahun nih. Minggu ke-1 ke-2 ini orientasi, minggu ke-1 ke-2 pertemuan awal ini orientasi. Kemudian bulan ke-1 sampai ke-3 pelatihan dasar P3K. Bulan ke-4 ke-6 simulasi kasus layanan kesehatan dan simulasi bencana dan penyuluhan di bulan selanjutnya. Bahkan asesmennya juga diberikan Bu nih, observasi keterampilan, jurnal, diskusi dan lain-lain. Termasuk nanti di bagian akhir ada rubrik penilaiannya tuh. Kesehatan, indikatornya apa, kolaborasi dan lain-lain. Bahkan ada lampirannya ya Bapak Ibu, ini termasuk ada asesmen diri sendirinya, epadirnya. Silakan itu bisa dikembangkan. Nah, terakhir Bapak Ibu, ini juga poin penting kita adalah tentang ini dia, jreng. Nah, alur perkembangan kompetensi APK. APK untuk DPL ini hadir setelah panduan kokurikuler terbit. Jadi, panduan kokurikuler terbit, baru beberapa bulan selanjutnya APK ini terbit gitu Bapak Ibu. Sehingga nanti akan ada sedikit perbedaan antara di panduan dengan di alur perkembangan kompetensi. Ini adalah keputusan Kepala Beskap nomor 058 tahun 2025. Nah, tapi nanti yang digunakan untuk alur perkembangan kompetensinya yang ini ya Bapak Ibu ya, bukan yang dari panduan itu, karena panduan itu sudah disempurnakan di sini. Meskipun belum muncul panduan baru yang di dalamnya ada ini. Kang Dedo, APK ini apa sih? Nah Bapak Ibu, APK ini adalah alur perkembangan kompetensi yang akan digunakan sebagai rumusan kompetensi untuk mengukur ketercapaian dari dimensi profil lulusan. Bapak Ibu, nanti ada 3 jenis tahapan perkembangan kompetensi DPL anak-anak kita. Yang pertama adalah berkembang, yang kedua adalah cakap, yang ketiga adalah mahir. Di kegiatan pelatihan Kang Dero dulu, di awal-awal sebelum ini terbit, saya memasukkan ada belum berkembang Bapak Ibu. Belum berkembang, cakap, mahir. Kang, sekarang kok berubah? Iya, karena sudah ada regulasi yang terbaru. Jadi nanti alur perkembangannya itu, tahapan perkembangan kompetensinya BCM Bapak Ibu namanya. BCM itu berkembang, cakap, dan mahir. Yang disebut berkembang adalah upaya kompetensi anak-anak kita untuk menuju SKL. Yang disebut cakap sudah sesuai dengan SKL, yang disebut mahir melebihi SKL. Itu Bapak Ibu. Jadi yang disebut berkembang itu apa sih? Berkembang itu adalah upaya anak-anak kita untuk menuju SKL. Kalau dia cakap sudah sama dengan SKL. Kalau dia mahir berarti dia sudah melampaui SKL. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, alur perkembangan kompetensi ini akan dirumuskan. Di dalamnya itu ada dimensi, ada subdimensi. Nih Bapak Ibu seperti ini ya, ada dimensi, ada subdimensi, ada APK-nya atau TPK, tahapan perkembangan kompetensi, berkembang, cakap, dan mahir. Nah, dimensi, subdimensi, dan TPK yang hadir, itu Bapak Ibu akan disesuaikan dengan jenjangnya. Jadi kalau jenjang PAUD, jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB, tentu nanti uraian deskripsi dari setiap TPK-nya itu akan berbeda Bapak Ibu. Contoh nih, ini untuk jenjang SD, SDMI, SDLB, paket A, atau bentuk lain yang sederajat seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita harus memahami dalam setiap dimensi ada berapa subdimensi. Untuk dimensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu ada 3 subdimensi. Hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan lingkungan alam. Nah, yang disebut anak-anak sudah berkembang itu apa sih kalau hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa untuk anak-anak SD? Oh, ternyata anak-anak itu mengenal ajaran Tuhan Yang Maha Esa melalui cerita, doa, praktek ibadah sesuai agamanya, serta mulai memahami nilai kebaikan dalam kehidupan nyata. Itu yang berkembang Bapak Ibu. Alurnya naik lagi nih tahapannya. Kalau cakap beda lagi dong. Kalau mahir beda lagi dong. Ini untuk jenjang SD. Kalau SMP tentu isian berkembang cakap mahirnya beda-beda lagi. SMA lebih dahsyat lagi, SMK lebih dahsyat lagi. Nanti ke SLB juga sama. Nah, untuk Bapak Ibu mendapatkan ini sebenarnya di internet sudah banyak ya. Tapi nanti saya akan berikan di sini Bapak Ibu ya. Nah, silakan nanti regulasinya
Ini bisa diambil di sini. Wow, Kang Dero berikan 2 Bapak Ibu. Yang pertama adalah ini oleh-oleh ketujuh kita Bapak Ibu. Yang pertama adalah regulasi keputusan Kepala BSKAP nomor 058. Ini ada di sini Bapak Ibu untuk APK-nya. Dan yang kedua adalah ini sudah saya buatkan Excel-nya gitu Bapak Ibu. Google Sheet-nya sudah saya buatkan. Karena dari sini kan ini regulasi. Nah, ini sudah saya buatkan APK-nya dalam bentuk tabel Google Sheet atau di Excel. Cuman Bapak Ibu, nih lihat. Rajinnya Kang Dero seperti ini Bapak Ibu, karena saya mencintai ilmu dan saya mencintai belajar gitu Bapak Ibu. Setiap ada hal yang baru saya coba kembangkan. Ini spesial buat Bapak Ibu nih. Pelatihannya nanti kita akan gemakan lagi di bulan Januari atau di Februari untuk bisa ngulik per dimensi dan subdimensi, termasuk ada BCM-nya di sini Bapak Ibu. Nah, ini sudah saya buatkan Excel-nya Bapak Ibu, ada keimanan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ada apa saja nih untuk SD. Oh ya, subdimensinya ada 3, berkembang, cakap, mahir, ada deskripsinya. Tapi ini mohon maaf karena banyak Bapak Ibu, saya baru membuat yang SD aja dulu ya. Kewargaan itu subdimensinya ada 3 Bapak Ibu. Ada kewargaan lokal, nasional, global. Nah, ini BCM-nya, ini SD. Penalaran kritis juga sama. Tuh ya, kreativitas juga sama. Ada 3 tuh. Yang disebut kreatif apa Bapak Ibu ya? Harus jelas diukurnya, gagasan baru, bagaimana yang berkembang, bagaimana yang cakap, bagaimana yang mahir, kolaborasi sampai dimensi ke-8. Tapi sekali lagi ini baru jenjang SD, kecuali yang kreatif saya agak rajin Bapak Ibu. Nah, ini yang SMA sudah saya tambahkan tuh. Coba lihat, gagasan baru di SMA ini menganalisis, gagasan baru di SD ini menyampaikan, ya pasti beda kan, karena level perkembangan anak-anak kita juga berbeda. Ini silakan bisa diambil sebagai oleh-oleh ketujuh untuk Bapak Ibu. Dan akhirnya materi kita selesai. Semoga materi yang sangat sederhana dan singkat ini hasil belajar Kang Dero Bapak Ibu ya, bisa Bapak Ibu ambil dan tidak hanya diambil, dipahami dan kemudian diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Hatur nuhun, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Dora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang, luar biasa, keren. Ini banyak. Ini sudah ada yang angkat tangan loh Kang, sudah raise hand dari tadi. Sebelum ditutup itu sudah raise hand lebih awal. Ibu Kiki kalau nggak salah tadi. Bu Kiki, mana Bu Kiki? Halo Ya Bu. maaf. Ya. Silakan kalau ingin menanyakan sesuatu kepada Kang. Terima kasih Bu. Yang ingin saya tanyakan tadi untuk yang alur perkembangan kompetensi. Itu kan kalau di e-rapot begitu ya Pak ya. Kalau di rapot itu kan ada TP. Dan kalau saya lihat TP-nya itu kan misalnya ada 5. Apakah TP itu berkaitan dengan alur perkembangan kompetensi yang untuk ditulis di dalam rapot, ataukah TP itu yang kita pelajari tadi dari modul atau dari RPP seperti itu, dari modul ajar. Karena ketika saya menulis di rapot itu, ketika misalnya kami mengajar ada 5 guru, itu TP-nya itu semuanya jadi misalnya 2, berarti ada 10 TP di situ. Dan itu kan jadinya panjang. Nah, apakah alur perkembangan kompetensi ini berhubungan dengan TP yang ada di rapot? Karena kan berkaitan dengan BCM tadi. Terima kasih. Ya, langsung aja Kang. Baik, terima kasih Bu Kiki. Bu Kiki apa sudah menggunakan e-rapot? Semuanya harus ya? Sudah. Oke, siap, baik. Nah, Bapak Ibu, coba diperhatikan dulu. Ini ada 2 jenis pembelajaran, intrakurikuler dan kokurikuler. Ya. Oke, Bapak Ibu sebentar ya. Oke, saya banyak iklan malam ini ya. Maaf. Ini kebetulan online-nya di di halaman gitu Bapak Ibu, jadi iklannya banyak ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran itu yang kita pahami ya, ini untuk kita singgung 2 dulu ya, intrakurikuler dan kokurikuler. Nah, yang akan diinput di e-rapot itu untuk intrakurikuler adalah nilai-nilai TP. Jadi BCM itu tidak masuk Bapak Ibu, contoh fisika begitu ya. Nah, itu nanti nilai-nilai TP-nya saja. Tapi ketika nilai TP itu diinput, sesungguhnya DPL itu sudah terwujud. Makanya saya sampaikan bahwa pembelajaran intrakurikuler tidak langsung mengukur DPL, tapi DPL-nya itu diukur dalam bentuk ketercapaian TP gitu Bapak Ibu. Ya, jadi
kita akan mengukur DPL itu di pembelajaran intrakurikuler itu dalam bentuk pengukuran TP. Jadi tidak ada instrumen panah langsung ke DPL, tapi ketika kita mengukur TP, sesungguhnya kita sedang mengukur DPL. Karena TP dengan DPL tadi berkaitan Bapak Ibu, dari TP diturunkan menjadi DPL. Ketika TP-nya terukur, maka secara tidak langsung kita sudah mengukur DPL. Pahami itu dulu. Sehingga di intrakurikuler, nilai yang akan dimasukkan adalah nilai-nilai TP. Contoh misalkan, Ibu ada berapa TP, ada 5 TP atau berapa TP, nanti Bapak Ibu tinggal nanti uraian TP-nya itu apa gitu ya dari yang 5 TP itu. Contoh misalkan, anak nilainya 90, ada nilai, saya inputkan nilai 90, kemudian muncul TP-nya itu ada 4. Nah Bapak Ibu tinggal mendefinisikan 90 itu nanti sebenarnya dia mendeskripsikan yang mana, yang disebut nilai 90 itu dia sudah mencapai TP yang mana, apakah TP 1, 2, 3, dan 4. Jadi yang akan diinput di intrakurikuler kokurikuler itu bukan BCM alur perkembangan kompetensi ya, karena dia sudah diukur dalam TP. Nah, kalau kita cek Bapak Ibu coba di e-rapot yang terutama kalau di SMA atau SMP itu wali kelas begitu ya. Karena saya bukan wali kelas tidak muncul tuh fitur kokurikulernya. Karena yang akan menginput nilai kokurikuler untuk SMP SMA itu adalah wali kelas. Tapi mungkin untuk di SD karena guru kelas itu akan langsung berbarengan di situ. Jadi yang akan BCM itu muncul adalah di rapot kokurikuler. Karena dia secara langsung mengukur DPL. Nanti akan ada pilihannya Bapak Ibu, dimensi yang diinput oleh operator di sekolahnya itu apa saja sesuai kesepakatan dari tim kerja kokurikuler. Contoh misalkan dimensi 1, dimensi 2, termasuk nanti di dalamnya itu ada pilihan subdimensi yang mana. Contoh misalkan yang dipilih adalah dimensi kreativitas. Itu boleh tiga-tiganya. Ya, dimensi kreativitas itu subdimensinya atau mungkin hanya salah satu. Nanti si wali kelas untuk satu siswa akan menentukan apakah anak ini untuk dimensi kreativitas dan subdimensi gagasan baru ini berada di level B atau level C atau level M. Nanti di situ tuh kalau Bapak Ibu levelnya level B maka diinputnya angka 1. Kalau level C maka angka 2. Kalau level M berarti angka 3. Udah ikutin alur itu, kemudian diimport lagi ke e-rapot, deskripsinya nanti akan dibuatkan oleh sistem secara otomatis. Meskipun mungkin huruf besar, huruf kecilnya itu tidak bagus, nanti tinggal diedit lagi termasuk narasinya. Begitu Bu, jadi BCM itu tidak secara langsung muncul di rapot intrakurikuler. Tapi kalau di kokurikuler, yes BCM itu muncul. Begitu Bu. Ya, tapi yang saya lihat Pak di rapot sekarang itu tidak ada BCM Pak. Jadi tidak ada kita menginput tadi 1, 2, 3 itu tidak ada. Jadi kita kayak model mengcopy paste aja dari apa yang deskripsi yang waktu itu pernah saya ikuti gitu kan. Cuma tinggal di copy kemudian dipastekan begitu. Nah itu yang kadang-kala kalau di sekolah kami mungkin tadi BCM itu belum, jadi adanya adalah sangat baik, dan cukup seperti itu. Iya. Apakah itu benar atau tidak ya? Ya oke. Kita abaikan dulu tentang teknis e-rapotnya ya Bapak Ibu ya. Kita mengabaikan dulu teknisnya karena mungkin yang tadi saya cerita itu adalah sudut pandang rapot SMA. Saya tidak tahu ya, belum mengulik ya untuk panduan e-rapot SD kemudian SMP itu seperti apa. Tapi Bapak Ibu, baik, sangat baik dan sebagainya itu betul Bu, itu di panduan pembelajaran kokurikuler di awal itu memang seperti itu. Karena alur perkembangannya belum muncul. Yang pada akhirnya akan masuk ke deskripsi itu adalah kriteria baik dan sangat baik. Nah, kemarin di pelatihan Kang Dero yang terakhir, karena ini sudah muncul, ini apa ini, ada link yang di-share. Nah, sudah ada BCM di e-rapot sekolah saya atau Bu Eva di SMP Ciawi ini sudah ada, sudah muncul. Jadi Bu, nanti gini, di pelatihan kemarin kita menyampaikan gitu ya, Kang ini kan di deskripsinya baik dan sangat baik gitu ya, di panduan kokurikuler di halaman lampirannya itu, rapotnya itu baik dan sangat baik Bapak Ibu. Akhirnya saya coba konversi. Oke lah, kalau yang disebut sangat baik itu mahir berarti. Kalau yang disebut baik itu adalah cakap berarti. Kalau yang disebut cukup itu berarti dia berkembang. Itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau sudah e-rapot, sepertinya kita tidak perlu lagi ngurus-ngurusin tentang deskripsi. Betul tidak? Ya, kita tidak perlu lagi ngurus-ngurus tentang deskripsi. Karena deskripsi itu kalau dia e-rapot sudah di-generate oleh sistem. Nanti kita tinggal lihat saja, ini benar nggak hurufnya, huruf besar, huruf kecilnya, kata-katanya sesuai atau tidak, tinggal nanti dirapihkan. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Kang Dero. Siap, Ibu. Oke, Bapak Ibu, ini ada link yang nyampe, ini tolong jangan diklik Bapak Ibu ya. Baik, Iya, selanjutnya silakan. Masih ada lagi yang raise hand Kang, Bapak Abdul Salam. Iya, silakan Kang Salam. Ya, terima kasih Kang. Terima kasih Mbak Dona.
Mbak Dora, Mbak Dora. Dora Mbak kan? Dora ya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. wabarakatuh. Salam dari kami CLBK Kanva Lovers Bekasi Kota, Bekasi Siap. keren. Mohon Siap, maaf, siap. oke Kang. Siap. Terima kasih bisa kembali eksis dan berada di grup CLN ini. Salam kenal Bapak Ibu Kanva Lovers Nusantara. Materi Kang Dero sangat useful dan semua isinya daging ya. Walaupun disampaikan dalam speed 100 ke atas ya. Iya. Tapi insya Allah bisa diulang kembali. Begini Kang, sedikit saja tadi terkait dengan pembelajaran mendalam. Saya melihatnya, apakah tadi sudah disampaikan atau belum, tapi saya belum dapat terkait dengan bagaimana penilaian pada intra maupun pro di dalam pembelajaran mendalam dengan kaitannya dengan KKTP, Kang. Apakah bisa kita menyusun KKTP itu menggunakan HK? Kalau memang iya, promnya seperti apa? Itu saja, Kang. Terima kasih. Ya, baik. Baik, Kang Salam, terima kasih ini Pak pengawas kita dari Bekasi ini Bapak Ibu ya. Alhamdulillah beberapa kali sudah berjumpa dengan CLBK, Kanva Lovers Bekasi keren kalau nggak salah ya, atau Bekasi Kota. Nah, Kang, ini terima kasih pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu bicara tentang KKTP. Nah, ini keren banget ya, dahsyat banget. Betul, jadi hari ini kita tidak menggunakan KKM, tapi menggunakan KKTP. Hal yang paling substansial adalah KKTP itu akan beragam Bapak Ibu. Indikator bahwa anak sudah mencapai ketercapaian tujuan pembelajaran, per TP itu indikatornya akan beda-beda. KKTP itu bisa disajikan dalam beberapa Bapak Ibu, ada dengan rubrik, deskripsi kriteria, skala penilaian, ataupun mungkin dengan persentase. Nah Bapak Ibu, ketika bicara tentang rubrik, ini sesungguhnya adalah BCM. Jadi nanti coba modifikasi KKTP-nya itu, misalkan gini ya, ketika bicara tentang kemampuan anak mempresentasikan materi pelajaran di kelas dari hasil dia diskusi. Ketika dia menyampaikan presentasi, maka dimensi apa yang bisa dipilih? Komunikasi. Komunikasinya apa? Ada subdimensinya. Misalkan yang dipilih tentang komunikasi adalah kemampuan anak menyampaikan. Saya mohon maaf belum hafal semua ya. Untuk komunikasi subdimensinya apa yang 3 itu. Andaikan di tahapan komunikasi itu diambil 1 subdimensi, maka nanti bisa ditentukan ke KKTP-nya itu berkembang, cakap, dan mahir. Tinggal nanti di report saja. Jadi misalnya ketika anak menyampaikan, oh nanti Amin menyampaikan, wah kayaknya kalau Amin ini dia masih di tahap berkembang deh, checklist. Kita kan ada daftar isiannya ya, checklist, atau mungkin diberikan kalau berkembang itu 1, kalau cakap itu 2, kalau mahir itu 3, sehingga nanti di akhir akan dirata gitu. Apakah ini ada prom AI-nya? Nah sebenarnya di pelatihan itu sudah disampaikan, ada prom AI-nya. Cuman mohon maaf tidak saya sampaikan di sini karena keterbatasan waktu, tapi kalau nanti kita mau pelatihan lagi lebih optimal untuk di tahun ajaran baru, menurut saya ini akan sangat luar biasa. Jadi pembelajaran mendalam terkait dengan BCM tadi, kalau di intrakurikuler silahkan sajikan dalam bentuk KKTP. KKTP yang diambilnya jangan yang interval nilai, tapi KKTP yang diambilnya adalah yang rubrik. Ketika teman-teman melihat tadi yang panduan TPK itu, tahapan perkembangan kompetensi, BCM. Ada yang dinilai sebelah sini subdimensi, B uraiannya apa, C uraiannya apa, M uraiannya apa. Apakah itu bukan rubrik? Iya, itu adalah rubrik. Apakah itu bisa jadi KKTP? Iya, itu bisa jadi KKTP untuk mengukur aspek apa? Aspek dari dimensi yang diinginkan. Apakah dia kreativitas, penalaran kritis, atau yang lainnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi. Nanti kita bisa kembangkan, ini jadi pemantik bagi saya untuk nanti bisa menghadirkan prom-prom AI yang bisa langsung menukik secara teknis seperti apa. Walaupun di pelatihan-pelatihan kemarin juga sudah disampaikan, hanya APK-nya belum hadir ini. Alur perkembangan kompetensinya, sehingga di rubrik KKTP-nya itu masih umum ya, masih umum gitu ya, masih misalkan ada 4 belum berkembang, cakap, mahir gitu ya. Nah sekarang kan sudah diputus ada 3. Begitu Kang Salam, terima kasih. Nuhun Kang. Siap, mangga. Salam buat teman-teman di Bekasi. Oke, terima kasih Kang Salam. Terus ini ada lagi satu lagi ya Kang, satu pertanyaan dari kolom chat. Apakah 8 DPL dalam kokurikuler itu harus dicapai dalam 1 fase ataukah 3 tahun? Oke, baik. Ini pertanyaan yang bagus. Apakah 8 DPL itu harus dicapai dalam 1 fase? Fase itu yang paling
panjang adalah fase D 3 tahun. Fase yang paling singkat adalah fase E 1 tahun. Yang lainnya 2 tahun 2 tahun. Nah, Bapak Ibu, di dalam panduan pembelajaran kokurikuler itu tidak disebutkan ada targetan. Kalau dulu Bapak Ibu kayaknya terperangkap dengan bahasa tema ya. Tema P5 dulu Bapak Ibu ya. Itu harus ada dalam satu jenjang, misalkan di SMA itu 7 tema terpenuhi gitu Bapak Ibu. Ingat ya, misalkan dia 3-3-1 misalkan gitu ya. 3 di kelas 10, 3 di kelas 11, 1. Nah, sekarang Bapak Ibu, yang namanya DPL itu silahkan itu dikembalikan kepada tim kerja kokurikuler yang ada di sekolah. Tidak ada ketentuan apakah harus dalam 1 tahun ini mencapai 8 dimensi profil lulusannya gitu ya, atau harus ada 4 atau harus ada berapapun, itu silakan saja Bapak Ibu. Tidak ada ketentuan untuk itu. Cuman hemat saya, kalau untuk pembelajaran kokurikuler, ini saya mengembangkan, karena ternyata di panduan pembelajaran kokurikuler di rapot itu, jadi ada 2 kolom. Kalau di panduan ya, ada 2 kolom ini Bapak Ibu. Ini kolom dimensi ke-1, kolom dimensi ke-2, semester ganjil. Nanti semester genap ada 2 kolom juga, kolom dimensi ke-1, kolom dimensi ke-2, semester genap. Sehingga saya ngambil kesimpulan dari situ, seolah-olah hasil penafsiran saya terhadap apa yang muncul di panduan itu, karena itu kitab kita gitu Bapak Ibu, seolah-olah bahwa semester ganjil 2 DPL, semester genap 2 DPL. Nanti dia naik tuh ke kelas 11 misalkan. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa nanti disiasati begitu bagaimana anak-anak ini dalam satu jenjang, misalkan SMA, setidaknya mereka sudah menikmati sensasi dari 8 DPL yang tadi. Tanpa harus ada kata wajib atau tidak wajib. Yang wajib itu adalah ending dari seluruh pembelajaran ini yang 3 jenis tadi, itu akan mewujudkan DPL, dimensi profil lulusan. Begitu? Oke, siap. Terima kasih, Kang. Mudah-mudahan yang pertama bertanya bisa mengerti. Udah dijawab. Terima kasih. Satu lagi Kang Zul ini, Zulkarnain. Iya. Satu lagi ya, Pak Boleh. Zulkarnain, silakan. Halo Pak Zul. Atau mungkin kepencet ini. Halo Pak Zul. Halo, terdengar suara saya? Oh Oke, iya, ya. sudah Kang. Mohon izin saya off kamera. Yuk. Iya. Terima kasih Kang atas penjelasannya. Saya ingin bertanya terkait dengan dimensi profil lulusan ini. Kan di dalam perencanaan juga kan kita sudah menetapkan dimensi berdasarkan TP tadi, ada melalui pertanyaan refleksi tadi. Pertanyaan saya, untuk dimensi misalnya setiap TP itu seperti apa Kang kita melakukan asesmen begitu terkait dengan dimensi ini gitu. Kan ada formatif dan sumatif, apakah di situ kita harus juga melakukan asesmen begitu Kang? Atau seperti apa Kang? Mungkin itu yang saya mau tanya. Terima kasih, saya kembalikan Kang. Baik. Terima kasih Kang atas pertanyaannya. Ini bagaimana kita bisa melakukan assessment untuk mengukur DPL gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, ini saya coba berikan ini ya Bapak Ibu ya, mungkin inspirasi begitu. Nah, mari kita coba folderkan jenis pembelajaran tadi. Ada pembelajaran intrakurikuler, ada pembelajaran kokurikuler. Nah, Bapak Ibu, ketika bicara tentang pembelajaran intrakurikuler, itu adalah bicara tentang pencapaian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu selanjutnya akan merumuskan atau akan diturunkan menjadi DPL. Ketika Bapak Ibu merumuskan dan memilih DPL, maka Bapak Ibu harus diturunkannya dari tujuan pembelajaran. Sekali lagi saya jelaskan Bapak Ibu bahwa untuk asesmen di pembelajaran intrakurikuler itu tidak secara langsung mengukur DPL, tetapi yang akan diukur adalah tujuan pembelajaran. Harapannya nanti ketika tujuan pembelajaran ini terukur, maka DPL juga terukur gitu Bapak Ibu. Nah, assessment itu ada 3, ada assessment as learning, for learning, dan off learning. Tujuan pembelajaran tercapai atau tidaknya itu bisa diukur dengan menggunakan assessment sumatif atau assessment of learning, betul ya? Ada pilihan ganda, ada essay, ada isian singkat, ada praktik kinerja, ada portofolio, ada presentasi dan lain-lain gitu. Nah, itu adalah untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, tapi saya berikan masukan nih. Bapak Ibu bisa melakukan assessment formatif untuk mengukur atau untuk
Kalau asesmen formatif itu tidak mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, tapi asesmen formatif itu berguna untuk mendapatkan umpan balik pembelajaran, proses pembelajaran. Nah, di kegiatan formatif, Bapak Ibu bisa melakukan asesmen. Contoh misalkan ya, anak-anak presentasi. Materinya adalah tentang sistem peredaran darah manusia misalkan. Kompetensinya anak mampu memahami konsep tentang sistem peredaran darah manusia. Ketika anak sudah di tahapan memahami melakukan aktivitas tertentu, kemudian presentasi di tahapan mengaplikasi, maka Bapak Ibu di situ bisa mengukur tuh, ya, bisa mengetahui umpan balik pembelajaran terkait dengan DPL ini apakah sudah tercapai atau belum. Kalau dia presentasi, Bapak Ibu mengukur apa kira-kira? Misalkan yang mau diukur adalah aspek komunikasi. Tadi seperti yang saya sampaikan. Nah, dari komunikasi itu nanti silakan buatkan KKTP-nya, buatkan rubriknya yang disebut berkembang seperti apa, cakap seperti apa, mahir seperti apa. Dan itu juga sudah ada tadi ya, implementasi di permennya itu seperti apa. Nah, di dalam kegiatan formatif ini ketika anak presentasi kan Bapak Ibu nyiapin rubrik. Rubrik itu secara tidak langsung dia adalah bagian dari KKTP dan secara tidak langsung juga dia adalah bagian dari apa tadi DPL yang BCM itu. Jadi dalam satu kali kegiatan pembelajaran Bapak Ibu akan mengukur ya, akan mendapatkan umpan balik tentang tujuan pembelajaran yang sudah tercapai atau belum di kegiatan formatif, juga akan mendapatkan informasi tentang bagaimana DPL ini sudah terwujud atau belum. Itu yang di intrakurikuler. Memang prosesnya tidak langsung, tapi kalau di kokurikuler itu langsung. Bahkan pengolahan nilai rapotnya juga di kokurikuler sudah langsung disebutkan. Dimensinya apa, nilainya berkembang, cakap atau mahir. Itu yang kemarin saya cek di e-rapot itu tinggal memilih angka 1, 2, dan 3. Nah, kegiatan implementasi pembelajaran di ruang kelas kita terkait dengan pencapaian tujuan pembelajaran, Bapak Ibu silakan melakukan assessment untuk mengukur tujuan pembelajaran dan untuk mendapatkan umpan balik apakah tujuan pembelajaran ini sudah tercapai atau belum. Mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran dengan assessment sumatif, mendapatkan umpan balik dan refleksi tujuan pembelajaran itu dengan formatif. Nah, rubrik tadi bisa masuknya bisa di asesmen sumatif, masuknya bisa di asesmen formatif. Silahkan kembangkan, berkreativitaslah dalam satu kegiatan pembelajaran terukur ketercapaian tujuan pembelajarannya melalui asesmen sumatif dan mendapatkan umpan balik apakah DPL-nya sudah tercapai atau belum melalui asesmen formatif. Kurang lebih seperti itu, Kang. Gimana Pak Zul? Ya, terima kasih Kang. Artinya kita bisa menggunakan apa ya, semacam instrumen observasi begitu ya, pengamatan begitu ya, Kang ya. Betul sekali. Nah, bicara observasi atau pengamatan, apa yang mau diamatinya? Oh, yang mau diamatinya adalah kemampuan anak mengemukakan ide. Ide itu apa? Penalaran kritis. Dimensinya penalaran kritis, subdimensinya adalah gagasan baru misalkan. Atau kemampuan menyajikan pertanyaan. Makanya pahami dulu. Guru-guru harus paham dimensi, subdimensinya apa. Dari subdimensi itu nanti akan terinspirasi untuk mengembangkan rubrik KKTP yang tadi dimaksud. Jadi PR sekarang mah belajar aja dulu tentang APK-nya. Nanti kembangkan instrumennya. Dan ini sudah sangat mendalam saya kira ya. Belum terlalu banyak guru-guru yang bisa mengimplementasikan sampai sejauh ini. Rata-rata masih berkutat dominannya di wilayah assessment sumatif atau off learning. Begitu, Kang? Ya, kasih Kang, terima kasih. Siap, mantap. Oke, Bu Dora, sepertinya sudah selesai. Mohon untuk materinya, Kang. Ini teman-teman sudah tanya siap. untuk di-share. Ya, silakan Bu Dora dipandu dulu. Saya ini ya, saya ubah dulu nih link materinya nih. Sebentar nih, saya siap. Oke, siapkan dulu. Mohon Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah saya share tadi. Jika yang tidak bisa mungkin terkendala dengan jaringan mungkin Ibu atau Bapak. Insya Allah sudah bisa terbuka itu untuk daftar hadir. Ya, jangan dulu keluar dari sini ya, karena linknya akan saya share di sini Bapak Ibu. Iya, betul. Oke. Silakan berikan oh ya, sambil nunggu Bu Dora mungkin bisa dipandu untuk memberikan refleksi teman-teman kita dengan 4P ya, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Silakan. Siap. Silakan Bapak Ibu untuk mengisikan refleksi di dalam kegiatan ini tadi. Bagaimana perasaan Bapak Ibu dalam kegiatan ini tadi? Bisa dituliskan di kolom chat.
Bahagia, oke. Iya, Perasaan boleh sangat dibacakan. senang. Alhamdulillah senang dan mudah dipahami. Betul. Lanjut. Materinya luar biasa, nambah ilmu, nendang banget. Baru sadar kokurikuler itu beda sama P5. I'm very very happy. Sangat senang, sangat mencerahkan. Jauh ini maksudnya jauh-jauh bagaimana ini? Terus senang mendapat ilmu baru, seru dan termotivasi. Alhamdulillah, jos Kang Diro. Senang menambah wawasan. Untuk peristiwa sangat bahagia dan mudah dipahami. Mantap materinya, banyak pencerahannya. Daging semua, tercerahkan, senang memperjelas pengetahuan. Semangat, alhamdulillah cerah. Semakin menginspirasi. Terima kasih Kang Diro, sehat-sehat selalu ya. Amin, amin, hatur nuhun. Sangat lengkap, materi ini udah sesuai dengan arahan pembuat naskah PM. Pak Oh, He. Ya, luar biasa, mudah dipahami. Semangat untuk terus belajar bersama CLN. Sangat senang, nambah ilmu, luar biasa, dapat pencerahan. Dasar banget, sampai saya belum dapat ilmu ini, senang sekali, terima kasih. alhamdulillah. Terima kasih, sangat senang dapat ilmu. Share ulang link absensinya ya Bu. Oke, siap-siap. Siap. Itu sudah Oke, ada yang ngirim. siap. Ya. Luar biasa, sangat menginspirasi Kang. Ya, Semakin paham dengan PM, sehat terus. amin. Alhamdulillah mendapatkan penguatan tentang PM. Penyampaian materinya jelas dan mudah dipahami. Semoga semakin sukses semuanya. Oke, Bu Dora. Dalam? Ya. Iya, Bu Dora, ini saya share linknya ya. Bapak Ibu silakan nih diambil nih. Siap. Iya. Saran saya Bapak Ibu tidak perlu share keluar ya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu aja. Ini sudah di-share sama Kang Diro. Mohon untuk di-download dulu. Download ya, coba diklik berfungsi enggak? Itu nanti ada PDF, Bapak Ibu silakan download. Nah, ya. Tapi ini kalau mau dibagikan di sekolahnya boleh Bapak Ibu. Tapi kalau share-share di grup WA kemana-mana begitu Bapak Ibu sebaiknya tidak Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau mau di-share di lingkungan sekolahnya boleh Bapak Ibu. Apalagi dibagikan, dipresentasikan, karena itu akan nge-link ke drive saya Bapak Ibu, link kemana-mana nantinya. Semoga berkah ilmunya untuk Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa ketika Bapak Ibu membagikan, ya mohon dikhususkan Al-Fatihah untuk saya gitu Bapak Ibu ya, supaya kita semua sehat. Untuk saya, untuk Bapak Ibu, untuk kita semua, semoga semuanya senantiasa sehat dan bisa terus menghadirkan inspirasi kebaikan untuk Indonesia. Terima kasih dari Kang Dero, Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin, tadi sempat banyak iklan gitu Bapak Ibu. Tapi semoga apapun yang kita hari ini niatkan untuk kebaikan, mari kita terus menjadi level up, menjadi guru-guru yang terus berjuang menghadirkan kebaikan untuk murid-murid kita. Berkah selalu untuk guru-guru di Indonesia, fokus pada kesan, tidak hanya fokus pada pesan. Semoga kita menjadi guru-guru yang senantiasa dirindukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum selesai, kita foto bersama dulu, Kang. Ya, kita foto bersama dulu. Sebentar, bisa minta tolong untuk Bu Delismar atau siapa untuk membantu pengambilan foto. Silakan Bapak Ibu untuk membuka kamera. Ya, on cam semua biar terlihat. Dengan berbagai gaya boleh, tidak hanya diam, boleh dengan berbagai gaya. Bu Dora, link absen udah di-share di Sudah Kang. Oh, sudah beberapa kali, iya. Baik. Ya, boleh di-share lagi mungkin. Maaf, saya nggak pakai jilbab, Bu. Oh ya, nggak apa-apa. Sebentar. Share. Presensi sudah saya share ulang. Ya. Sambil mengambil foto. 1, 2, 3.
Untuk slide berikutnya sebentar. Satu, dua, tiga,